kepada Bapak Ketua Program Studi S2 IKD. Terima kasih atas kesempatannya untuk mendengarkan hal ini, dan tentunya kepada dua pembicara kita, yaitu Ibu Yunia Sri Budiani, MSc PhD, dan Dr. Lika Apriani, MSc PhD. Keduanya merupakan ahli yang tidak bisa diragukan lagi keahliannya ya, luar biasa, memang prestasinya banyak sekali, dan banyak sekali sebetulnya ingin mendapatkan sharing ilmu dari kedua pembicara ini. Jadi alhamdulillah di hari Ramadan yang berkah ini, sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-10 terakhir. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang diberkahi sebagai kegiatan majelis ilmu, sehingga nanti dapat memberikan kita manfaat untuk kesuksesan ke depan dan tentunya impact kita terhadap kesehatan masyarakat. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan segera mulai. Mungkin kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Yunia untuk sharing pada webinar hari ini mengenai how to design biomedical research, research in medicine, why and how. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Yunia, mangga. Baik, satu pertanyaan lagi ya, kalau Mas Zaki Dinanta. Sudah muncul, Dok, ininya. Ya. Sudah terlihat, Dok, mangga. Suaranya mungkin Teh Uyung, punten. Suaranya belum terdengar, Bu Uyung. Bu Uyung. Ibu Yunia. Oh, mangga. Ya, sambil menunggu Bu Yunia nanti mencari pemecahan teknis untuk audio. Jadi mungkin semua udah kenal sama Bu Yunia ya, nggak usah dibacakan lagi CV-nya mungkin ya. Beliau akan ngobrol mengenai kalau misalnya kita sedang melihat visi misi ya, visi misi karena Bapak KPS yang mengakreditasi, bahwa research yang kita inginkan, yang kita tuju adalah research dalam bidang translational research. Nah, apa sih sebetulnya translational research itu? Nah, salah satu contohnya ini akan dipaparkan oleh experience dan expertise dari Bu Yunia. Pak Rantos, Teh? Sudah kedengeran? Alhamdulillah udah loud and clear, mangga. Ini laptopnya pernah kesiram segelas air teh. Jadinya suaranya kadang jalan, kadang enggak gitu. Punten. Oke. Mangga, Dok. Oke, saya share lagi. Suganda kesiram segelas air seblak, enggak ya? Enggak, air teh. Oke, mangga. Oke, ini tadi pengantar Dr. Yuni gitu ya, how to design gitu ya sebetulnya. Tapi tampaknya slide saya perlu diupdate nih Dr. Yuni karena saya benar-benar menceritakan hanya pengalaman saya ya tanpa menitik beratkan bagaimana mendesain studi gitu ya. Cuman nanti diskusi boleh lah ya kalau dia mau nanya-nanya gimana cara mendesain studi dari mulai basic ke translational gitu ya. Nah sekarang karena memang by trend saya PhD-nya di tentang genetic of bone disease ya, atau mungkin kalau lebih besarnya di GI genetik gitu ya, genetik pada gastrointestinal. Sekarang sudah mulai nyebrang ke colon cancer sebetulnya, tapi apa yang akan saya sampaikan ini pengalaman saya PhD sampai postdoc lah gitu ya, yang sekarang belum saya update. Oke, jadi hari ini kita bicara tentang HISPRUNG, tapi ini untuk menyamakan persepsi dulu ya, apa sih sebetulnya translational research. Jadi kalau dilihat dari definisinya sebetulnya adalah research yang merupakan translasi gitu ya dari basic yang nantinya diaplikasikan di klinik gitu ya kalau untuk life sciences seperti itu. Jadi riset-riset yang di tengah-tengah gitu ya mengaplikasikan dari basic ke klinik gitu, baik itu kalau kita bicara seperti stem cell terapi gitu ya, atau pengembangan terapi microRNA gitu, atau gene terapi, atau pengembangan diagnostik berbasis molekuler, itu adalah translational research sebetulnya ya. Di situ sebetulnya kalau kita bicara translational. Cuman saya sekarang mulai dari basic saja ya sampai ke translational. Sebetulnya kalau apakah saya bergerak di translational, ya dan tidak gitu ya, karena sebetulnya saya lebih di train sebagai basic scientist sebetulnya ya.
Sekarang mulai ke arah translasional, itu pun lebih ke pengembangan teknologi diagnostik berbasis molekuler gitu ya, tidak ke arah terapi sebetulnya yang saya kerjakan sekarang. Baik, nah sekarang kalau kita bicara HISPRUNG, apa sih HISPRUNG? Mungkin bagi yang basicnya medical doctor sudah pernah ketemu banyak ya kasus ini. Jadi ini adalah congenital anomali yang dikarakterisasi dengan hilangnya enteric neuron cell ya pada submukosa muscularis region pada distal part of gastrointestinal tract. Panjangnya bisa beda-beda, ada yang super pendek gitu ya, hanya di sigmoid gitu. Tapi ada yang sangat panjang sampai total colonic aganglionosis atau total intestinal aganglionosis. Ini biasanya prognosisnya jelek gitu ya. Kalau sudah total colonic aganglionosis ya biasanya bayinya tidak lama kemudian setelah lahir meninggal. Nah, pernah ada kasus di Groningen dulu di Belanda transplantasi whole GI tract. Itu pernah gitu ya. Cuman bayinya hanya bertahan beberapa bulan saja gitu. Jadi tidak ya mungkin bukan sesuatu yang mudah juga ya mengganti semua GI tract jadinya gitu. Bayinya meninggal setelah beberapa bulan transplantasi. Nah, semakin panjang tentunya segmen yang aganglionosisnya, yang tidak ada INS-nya, ya semakin prognosisnya jelek sebetulnya gitu ya. Cuman sekarang kan diagnosis HISPRUNG semakin semakin cepat ya terdiagnosisnya gitu. Bahkan kalau 2 hari setelah lahir mekonium tidak keluar itu sudah red flag lah ya untuk dilihat apakah ada indikasi ke arah HISPRUNG, dan biasanya lebih cepat dioperasi lebih bagus prognosisnya tentunya, dan itu yang terjadi saat ini ya, semakin cepat diagnosisnya semakin cepat operasinya. Hanya tentunya kalau kita bicara pelayanan di klinik dengan sistem BPJS tetap aja ngantri gitu. Itu yang tetap saja ya ada masa tunggu gitu ya si bayinya gitu. Nah, kalau dilihat dari genetiknya, HISPRUNG ini adalah polygenic disease. Jadi artinya biasanya mutasinya itu di banyak gen gitu ya, walaupun ada major gennya yaitu RET gitu ya. Dan mutasi pada RET ini ditemukan pada 50% kasus yang familial, 15-30% pada kasus yang sporadik gitu. Tapi biasanya saat dia punya mutasi tambahan, ya biasanya penotipnya akan menjadi lebih severe gitu ya. Sampai saat ini lebih dari 20, mungkin lebih dari 30 gen sebetulnya sudah diketahui merupakan penyebab penyakit HISPRUNG gitu. Cuman dari 30-20 gen ini hanya bisa menjelaskan sekitar 30-35% kasus gitu ya. Jadi sebetulnya masih banyak question mark gitu ya pada genetic of HISPRUNG disease, atau kita bilang yang tidak terungkap itu kita sebut sebagai missing inheritability. Apa sih yang menyebabkannya gitu dari di 65% kasus sisanya gitu. Nah, untuk mutasi atau gen-gen yang sudah diketahui itu kebanyakan memang fungsinya untuk penting untuk proliferasi, migrasi maupun diferensiasi dari progenitor sel neuronal atau INS gitu ya, atau kita sebut enteric neuronal cell pada masa embryogenesis. Ini adalah kalau mungkin ingin baca lebih detail ya tentang HISPRUNG, kita bikin review yang publish di 2021 ya, dari mulai developmental biology sampai genetik sampai epigenetiknya gitu. Silahkan mungkin refer ke reference ini. Di sini ini sebetulnya hasil dari penelitian basic ya, genetik maupun developmental biology gitu ya. Gen-gen apa saja yang ditemukan di pasien dan dilihat efeknya pada tikus itu memang ya sama gitu ya. Kebanyakan gen-gen adalah yang penting untuk INS-nya berproliferasi gitu ya, atau INS-nya bermigrasi kayak GDNF. Ini adalah ligan ya, growth factor sebetulnya, tapi dia adalah chemoattractant yang menyebabkan si INS ini kalau pada masa embryogenesis bisa bergerak ya dari rostocaudal ya, dari atas ke bawah gitu, karena adanya gradasi GDNF ini, GDNF dan IDN3. Jadi dia maju karena ada yang menarik gitu ya, chemoattractant. Dia ngikutin sih kemana GDNF-nya tinggi gitu ya, jadi akhirnya dia bergerak gitu. Nah, sekarang kalau bicara basic research in genetic of HISPRUNG disease, tentunya ya tidak jauh dari genetik analisis gitu ya pada kasus-kasus HISPRUNG. Ini mungkin beberapa contoh yang ini waktu saya postdoc sebetulnya kerjasama dengan mahasiswa S3 UGM, Dr. Titis.
dia SPAK, kebetulan sedang mengerjakan PhD-nya, dan eksperimennya dia kerjakan waktu itu di Erasmus ya, saat saya postdoc. Jadi yang dia lakukan adalah dia men-screen major gene pada histones. Jadi kalau kita bicara major gene, ya red itu tentunya paling major, kemudian kedua adalah ADNRB. Nah, ADNRB sebetulnya adalah gen yang orang tahunya penting untuk pengaturan tekanan darah sebetulnya ya. Orang nggak ada berpikir bahwa ADNRB penting untuk DNS development gitu. Nah, tapi ternyata dari penelitian genetik diketahuilah gitu ya, ada mutasi-mutasi pada ADNRB dan cukup signifikan, artinya dia adalah the second most mutated gene in his lung ya, setelah red gitu. Jadi dua gen inilah yang dicek oleh Dr. Titis dari 57 ini, ketemulah memang majority seperti pada referensi ya, 15-30%. Nah, pada kasus pasien dari Jogja ini 16% mutasinya di red dan hanya 1,7% ya mutasinya di NRP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah semua rare varian yang kita temukan itu patogenik atau tidak? Nah, ini sudah masuk ke functional genetik sebetulnya ya, bagi yang mengambil kuliah functional genetik. Jadi kalau kita menemukan suatu variasi genetik itu kan kategorinya ada dua, apakah dia common atau rare gitu ya secara frekuensi. Kalau common itu adalah saat frekuensinya di atas sama dengan 1%. Maka orang lebih familiar menyebutnya polimorfisme sebetulnya ya. Tapi istilah netralnya adalah common varian gitu. Nah, saat menemukan variasi genetik yang frekuensinya jarang atau di bawah 1%, itu kita bilang rare varian gitu. Apakah dia mutasi? Karena kalau kita bicara mutasi, definisinya adalah rare varian yang patogenik gitu ya. Maka harus diuji gitu ya dengan uji fungsi. Itu yang kita pelajari di functional genetic sebetulnya. Nah, dari 9 variasi red ini maka kita lakukan uji fungsi ya. Jadi ini masih sekitaran basic science ya kalau masih functional genetic. Nah, ini mutasi yang kita, bukan rare varian yang kita identifikasi, gitu ya, ada 9. Nah, kemudian kita buat klonnya, gitu ya, cloning DNA, gitu. Gimana sih cloning DNA itu? Kita butuh yang namanya plasmid. Jadi plasmid ini adalah circular DNA yang biasanya dimiliki bakteri ya. Jadi bakteri kalau mentransferkan gen untuk resistensi antibiotik itu biasanya lewat plasmid gitu. Jadi plasmidnya ditular-tularkan gitu ya ke dalam koloninya gitu. Nah, si plasmid inilah yang kita perlukan untuk mengkloning DNA gitu ya. Nah, plasmid dari bakteri kita pakai, gen dari human kita ambil gitu ya, atau kita bisa sebetulnya beli yang sintetis gitu ya. Semua sudah hanya ekson saja. Ya, kalau kalian sudah belajar selular biologi kan tahu ya yang namanya gen itu ada ekson, ada intron gitu ya. Nah, kalau untuk cloning biasanya intronnya sudah dibuang. Jadi ngambil gennya itu dari mRNA-nya dirubah menjadi si DNA-nya. Nah, si DNA inilah yang kita cloning gitu ya. Jadi semua sudah ekson. Nah, wild type tentu kita butuh sebagai kontrol. Nah, setelah kita punya wild type, maka kita buat mutannya gitu ya. Dari mutan-mutan ini kita buat di wild type-nya. Jadi ada 9 kali nih gitu ya kita bikin mutan. Gimana caranya? Itu ada yang namanya teknologi site-directed mutagenesis. Jadi kita mengintroduce mutan pada wild type clone gitu ya. Dapatlah gitu ya 9 clone mutan dan 1 wild type. Nah, ini kita ujikan. Bagaimana uji fungsi ya? Bagaimana caranya kita menguji fungsi? Artinya kan kita ingin tahu apakah red yang ada mutan-mutan tersebut patogenik atau tidak. Nah, patogenik atau tidak, tahunya dari mana? Ya fungsinya berjalan atau tidak, gitu ya. Kalau fungsinya tidak berjalan, artinya dia patogenik. Nah, fungsinya apa? Nah, itu yang kita harus tahu dulu. Kalau di functional genetic atau uji functional assay, gitu ya, kita harus tahu dulu si gen ini fungsinya apa. Gimana kalau kita nggak tahu fungsinya si gen ini? Ya berarti perjalanannya jauh, harus membuktikan dulu fungsi gen itu apa gitu ya. Dan biasanya kalau membuktikan fungsi gen itu apa, kita justru bergeraknya di in vivo dulu gitu ya, pakai animal model. Misalnya di knock out dulu gennya gitu ya, kemudian dilihat efeknya pada phenotype, baru kita tahu oh kemungkinan fungsinya ini gitu ya. Baru diuji fungsinya di in vitro lagi, divalidasi gitu. Tapi kalau kita sudah tahu fungsinya, maka kita akan tahu signaling pathway-nya gitu ya, gen-gen apa saja
di bawahnya downstream efektornya gitu ya. Nah, ini belajarnya mungkin di cell signaling ya, di sel-sel komunikasi gitu. Nah, gimana caranya? Kita pakai sel line. Sel line-nya idealnya sih karena ini adalah di uji fungsi untuk Hirschsprung yang notabene adalah defeknya di neuron, tentunya idealnya adalah pakai sel neuron gitu ya. Hanya sel neuron itu karakteristiknya adalah sangat sulit ditembus ya untuk memasukkan suatu gen gitu ya atau suatu plasmid gitu ya atau kita bilang transfeksi namanya. Itu sangat sulit kalau yang namanya sel neuron. Maka kita ganti nih menjadi human embryonic cell. Ini mungkin yang kerja di sel kultur mungkin familiar ya. Ini sel yang cukup tangguh, dia gampang sekali berproliferasi, susah sekali mati, dan gampang dimanipulasi gitu ya. Makanya ini ideal banget lah untuk in vitro study. Nah, apakah bisa kita mengecek fungsi yang ada di sel neuron tapi di sel kidney gitu ya? Nah, yang perlu digarisbawahi adalah saat kita memilih sel line untuk menguji fungsi suatu gen, yang harus dipastikan adalah apakah signaling pathway yang akan kita cek ada atau aparatus signaling pathway yang ingin kita cek ada nggak di sel line yang akan kita pakai. Selama itu ada, tidak masalah sebetulnya sel apa yang dipakai, gitu ya. Seperti halnya red signaling, ini adalah tyrosine kinase receptor, mungkin untuk familiar dengan cancer ya udah tahu epikase itu adalah major reseptor sel yang paling sering terganggu ya kalau di cancer. Nah, pathway-nya kan sudah jelas gitu ya ke bawahnya apa yang diaktifasi dan sebagainya. Begitu juga red gitu ya, kita sudah tahu dia akan mengaktifasi ke bawahnya adalah sampai ke ERK dan STAT3 gitu. Nah, selama si sel ini punya ERK dan STAT3, maka kita bisa pakai. Nah, si HEC293 ini kebetulan punya, maka kita bisa pakai gitu ya. Maka kita transfeksikan plasmid yang wild type dengan yang mutan gitu ya. Kemudian kita induksi. Red itu kan reseptor, dia butuh ligannya JDNF. Jadi kita treatment dan jadi ditambah dan tidak ditambah gitu selalu dibandingkan ya plus minus JDNF, wild type dan semua mutannya. Kemudian kita lihat signaling pathway-nya teraktivasi enggak ke bawahnya. Bagaimana cara tahunya signaling pathway itu teraktivasi? Biasanya kita cek pada apakah protein di downstream efektornya terfosforilasi atau tidak. Gitu ya, kalau kita bicara sel signaling, yang namanya sel-sel komunikasi, intracellularly, itu sebetulnya adalah perpindahan gugus fosfat, gitu kan ya. Jadi kalau red tidak aktif, ya red yang tidak terfosforilasi. Tapi kalau red yang aktif adalah red yang terfosforilasi. Demikian juga ERK, dan demikian juga STAT3, itu yang kita cek. Nah, dari 9 mutan ini, kita cek. Ternyata tidak semua gitu ya, menunjukkan signalingnya terganggu gitu, artinya adalah tidak semua rare varian yang kita identifikasi itu adalah mutasi. Itu adalah message-nya ya dari paper ini. Jadi intinya adalah saat kita melakukan konseling genetik, be aware gitu ya, jangan sampai saklek bilang ini adalah pathogenic varian atau ini mutasi, padahal belum diuji fungsi gitu ya. Itu message-nya lah. Ini berbagai metode bisa digunakan selain tadi ya, setelah ditransfeksi, diisolasi proteinnya, kemudian di western blot gitu ya, seperti ini nih. Jadi kalau kita lihat red itu selalu ada 2 pita. Pita yang kedua adalah yang paling atas adalah yang terglikosilasi. Nah, kalau protein terglikosilasi biasanya itu lebih polar dan dia mampu pergi ke transmembran. Nah, pada beberapa mutasi bisa menyebabkan si protein tidak terglikosilasi. Akibatnya apa? Dia tidak bisa effectively larut dalam sitoplasma karena dia tidak terlalu polar dan tidak bisa pergi ke transmembran selancar yang wild type gitu ya. Dan kita lihat apakah betul dia tidak teraktivasi. Betul, karena ternyata rednya tidak terfosforilasi dan ERK-nya walaupun terfosforilasi dia lebih lebih tipis gitu ya kalau kita kuantifikasi dibandingkan yang wild type. Dan begitu juga kalau kita lihat di immunofluorescence, jadi ini kita staining di selnya, gitu ya, difiksasi selnya, dilihat si proteinnya ada di mana. Kalau yang wild type dia tersebar di mana-mana karena dia polar gitu ya, di sitoplasmik ada, di membran juga ada. Tapi yang mutan, khusus yang mutan ini ya, 270 pro 270 kelisin,
itu dia stuck di retikulum endoplasmik kasar gitu ya, yang dekat inti sel. Jadi yang biru ini adalah DAPI, dia adalah mewarnai DNA gitu. Dia stuck di retikulum endoplasmik. Artinya adalah dia tidak bisa pergi gitu dari retikulum endoplasmik karena dia tidak polar, tidak bisa terglikosilasi. Ya, ini beberapa contoh uji fungsi gitu ya. Ini juga masih uji fungsi. Kalau tadi di coding, mutasinya di coding, ini di non coding gitu ya. Jadi di intron. Orang selalu menganggap kalau mutasi di intron palingan hanya plus 1 sampai 5 base pair gitu ya yang bisa patogenik karena bisa mengganggu splicing site. Ya, jadi kalau kita bicara pematangan RNA itu kan kalau dari DNA ke RNA itu kan intronnya masih terambil ya. Hanya saat pematangan RNA itu intronnya dibuang melalui proses splicing gitu kan. Nah, mutasi-mutasi pada splicing site yaitu di intronic region tapi dekat ke exon itu bisa mengganggu splicing. Akhirnya apa? Intronnya nggak kebuang. Akhirnya yang terjadi adalah proteinnya menjadi lebih panjang dan bisa jadi sekuen asam aminonya totally different gitu dengan yang seharusnya karena ada sisipan intron itu. Nah, tapi kalau mutasinya di tengah bagaimana? Itu yang biasanya orang susah menginterpretasi. Nah, ini salah satu contoh gimana kita menguji fungsi, mutasi, atau polimorfisme yang ada di intronic region gitu. Nah, kenapa sih awalnya kita tertarik menguji fungsi ya atau polimorfisme yang ada di intronic region ini? Karena pada history ada satu polimorfisme yang sudah dilaporkan dari dulu itu bisa meningkatkan probability seseorang kena history sampai 20 kali lipat kalau genotype-nya adalah homozigot gitu ya. Artinya walaupun dia polimorfisme tapi dia dalam kondisi homozigot, efeknya luar biasa gitu. Bisa meningkatkan chance seseorang kena history 20 kali lebih tinggi dibandingkan normal populasi. Nah, kebetulan grup kami menemukan lagi polimorfisme di dekat polimorfisme yang sudah dilaporkan ya, jadi ada 2 tuh. Yang kita klaim kayaknya ini deh, bukan yang dulu dilaporkan gitu loh, yang memang signifikan mempengaruhi resiko seseorang kena stroke. Nah, kita membandingkan 2 hit ini, polimorfisme pada intronik, mana sih sebetulnya yang berperan pada pada etiologi penyakit Hirschsprung gitu ya. Karena kalau kita lihat juga Hirschsprung itu ada sex bias ya, artinya adalah ada ketidakseimbangan antara male dan female gitu. Pada Hirschsprung itu kebanyakan bayi laki-laki itu resikonya 4 kali lebih besar gitu ya dibandingkan perempuan gitu. Padahal kita tidak menemukan apapun pada kromosom seks gitu. Nah, si polimorfisme pada intron 1 di red ini lah yang justru bisa menerangkan sex bias ini. Karena ternyata secara frekuensi dia lebih banyak diidentifikasi pada male dibandingkan female gitu. Artinya mungkin ini yang bisa menyebabkan adanya sex bias pada history. Nah, intinya adalah pada intron ini ada 2 SNP ya, satu yang orang sudah laporkan, satu yang kita temukan. Kita ingin uji fungsi gitu, mana sih dari 2 SNP ini yang sebetulnya sangat berpengaruh pada etiologi penyakit Hirschsprung. Nah, ini letaknya sangat berdekatan sebetulnya, hanya 217 base pair. Jadi sangat tricky gitu ya, orang ngapain sih kalau ngecek-ngecek kayak gini gitu ya. Tapi ya karena kita menemukannya ini dan memang sangat kuat buktinya gitu, sedangkan orang kekeh ini gitu, ya udah kita uji aja fungsi ini dua-duanya gitu ya. Kita bikin lagi yang namanya clone dengan kontennya adalah karena ini non coding ya. Artinya kita pakai plasmid yang sudah punya reporter gene. Nah, reporter gene-nya ini kalau orang biasanya pakai GFP karena dia langsung kelihatan gitu ya, produk proteinnya warna hijau fluorescens gitu. Tapi kita pakai yang lebih mild gitu ya, fluoresensinya itu namanya luciferase gene gitu ya. Jadi ada plasmid, dia sudah punya gen reporter namanya luciferase. Kemudian lagi-lagi karena ini adalah mutasi pada intronik ya di gen red, maka kita juga butuh promotor ya, promotor gen. Saya nggak tahu nih apakah di kelas ini sudah ngambil selular biologi yang yang tentang struktur gen gitu ya. Yang namanya gen itu punya promotor gitu. Promotor tuh apa sih? Dia upstream dari exon 1. Panjangnya itu kita nggak pernah tahu seberapa panjang sih promotor itu gitu, tapi intinya itu adalah upstream dari suatu gen yang
fungsinya kayak saklar gitu ya kalau lampu itu, jadi on off-nya itu ya di situ gitu. Nah itu yang kita juga ambil, karena apa? Karena yang ingin kita uji fungsi adalah polimorfisme di intron gen red, maka kita butuh promotor gen red gitu ya. Ini saya ambil promotornya sekitar 1000 base pair ya, walau alam apakah itu cukup atau tidak, tapi kita coba dulu 1000 kalau nggak salah. Kemudian kita couple-kan dengan si polimorfisme. Jadi polimorfismenya ada, saya bilang ini enhancer karena memang fungsinya tampaknya sebagai enhancer ekspresi gitu. Ini enhancer 1, ini enhancer 2 gitu ya. Kita kombinasikan dari cuma 1 dengan kombinasi 2 enhancer dengan genotype yang berbeda-beda. Artinya wild type mutan gitu ya, mutan wild type, mutan-mutan gitulah. Intinya semua kita cek probability genotype-nya, kita cek menggunakan luciferase assay. Jadi sama kayak tadi, kita pakai hack juga, kita transfeksikan plasmid yang sudah ada luciferase dikapolkan dengan berbagai macam tadi ya enhancer yang saya sebutkan tadi, ada yang cuma 1, ada yang 2 dengan kombinasi berbagai genotype. Tapi intinya dari penelitian ini kita bisa membuktikan either of this polymorphism sebetulnya mempunyai efek itu sebagai enhancer. Karena saat dia termutasi, ekspresi gennya menurun gitu intinya. Mau dia sendirian, mau dia berdua gitu. Tapi saat kita bicara promotor red, dia harus berdua gitu. Karena saat kita pakai promotor lain kayak SC40, SC40 ini adalah promotor gen virus yang sangat kuat. Jadi gen apapun yang di bawah dia dikapolkan itu akan berekspresi sangat kuat gitu ya, saking potensinya si promotor SC40 ini. Nah, tapi saat kita pakai promotor red itu hanya saat kombinasi 2 SNP ini ada baru dia bisa berfungsi sebagai enhancer. Itulah intinya ya. Mereka harus dua-duanya ada. Nah, ini publish di dulu di Gastro ya tahun 2011 ini pas saya lulus PhD. Nah, tapi setelah itu pertanyaannya adalah, oke, dia berfungsi sebagai enhancer. Kalau yang namanya enhancer, dia tempat menempelnya suatu protein yang namanya aktivator gitu ya. Maka protein apa sih yang nempel di situ? Nah, disitulah kita mulai bermain dengan in silico gitu ya. Kita pakai program-program pemodelan, kira-kira yang nempel di sekuen DNA itu proteinnya apa gitu. Nah, ketemulah dari situ beberapa kandidat, salah berapa ini? Salah 4, salah 2-nya adalah NXF dan SIM2, tapi mereka selalu bekerja secara dimer dengan yang namanya ARNP2 gitu ya. Cuman yang kita tahu dari reference, NXF itu enhancer, tapi SIM2 itu adalah silence, apa ya? NXF itu aktivator, tapi SIM2 itu adalah apa sih kebalikannya dari aktivator? Represor, gitu ya. Nah, ini yang kita coba buktikan. Pertama tentunya kalau memang betul dia tempat menempelnya NXF dan SIM2 dan ARNT, maka gen-gen ini harus terekspresi dong di kolon gitu ya, di INS terutama ya. Karena kalau enggak ya ngapain juga kita punya hipotesis ke arah sana kalau proteinnya sendiri tidak terekspresi di sel yang kita maksud gitu ya. Makanya itulah yang pertama kali dicek, kita ambil dari dari tikus ya, dari kolonnya tikus diambil INS-nya, kemudian kita cek ekspresinya. Ternyata memang ada, dia selalu beriringan dengan red. Cuman yang kita notice adalah semakin tikusnya embrionya tua ya, karena kalau INS development in GI tract pada tikus itu selesainya pada hari ke 17,5 kalau nggak salah ya. Nah ini 15,5 itu sudah mulai habis gitu ya si NSX dan SIM itu. Itu yang kita notice. Nah, jadi kita ulangi lagi eksperimen tadi, cuman sekarang nggak pakai ya, cuman kita sekarang tambah treatmentnya pakai protein, pakai plasmid yang ada NXF dan ARNT2, dan yang cawan kedua ada SIM2 dan ARNT2. Dan memang terlihat saat pada ditambah NXF, ekspresinya tambah meningkat karena memang dia adalah aktivator gitu ya. Dan saat genotype-nya mutan, dia memang lebih rendah dibandingkan saat wild type gitu ya. Dan sebaliknya SIM2 ini justru menurunkan ekspresi. Memang terbukti dia adalah represor. Dan menariknya, SIM2 ini letaknya di kromosom 21 gitu. Nah, yang kita tahu pasien-pasien Down syndrome, SIM2-nya terletak di kromosom 21-nya di critical region ya, karena Down syndrome itu kan macam-macam ya, ada yang trisominya full, ada yang hanya sebagian aja dari kromosom 21-nya gitu ya yang menjadi trisomi, dan itu letaknya di critical region. Nah, SIM2 ini letaknya di critical region kromosom 21
Dan kalau kita lihat bagaimana pasien Down syndrome, GI tract-nya gitu ya, permasalahan di GI tract-nya, 70% dari Down syndrome pasien tuh punya masalah dengan GI tract. Mostly adalah sembelit gitu ya. Bahkan memang ada 10-15% yang histrung. Gitu. Jadi artinya apakah memang ada koneksi gitu ya antara SIM2 ini dengan INS development gitu ya, itu yang belum kita cek. Walaupun kita itu sebutkan di mana ya, waktu itu kita menulisnya di diskusinya gitu ya, tapi sama reviewernya minta dihilangkan. Dia bilang ini takutnya over conclude karena kita tidak mengecek ke arah sana, kita hanya berasumsi gitu ya. Itu saja sama mereka minta di delete gitu. Tapi itu kecurigaan kami gitu ya. Nah itu adalah basic riset pada genetik untuk coding dan non coding varian. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaannya adalah missing inheritability pada histrung gitu ya. Jadi kalau gen-gen yang 30 ini hanya bisa menjelaskan tidak setengahnya pun dari kasus histrung, apalagi dong gitu ya, mutasi di mana lagi dong gitu ya. Nah sekarang dengan masuknya zaman era next generation sequencing, kan orang mudah aja ya sequencing gitu. Nah tapi yang perlu diperhatikan adalah kesulitan kita menginterpretasikan. Karena kalau yang namanya NGS, kita whole exome sequencing gitu ya, semua di sequencing, semua gen dalam genom manusia di sequence, itu biasanya setiap orang itu end up dengan kurang lebih 200 rare varian, itu pengalaman saya ya. Mau orang penyakit apapun, kita end up dengan 200 rare varian. Sekarang mempinpointkan mutasinya yang mana sih dari 200 ini gitu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Pertama tentunya strateginya adalah mencari mutasi-mutasi pada known gene untuk penyakit tersebut. Nah, histrung udah ada nih listnya 30. Tapi kalau udah 30 itu nggak ada, terus gimana? Kan itu pertanyaannya. Maka mungkin penting bagi kita untuk building database dulu gitu. Sebetulnya gen-gen apa sih yang penting untuk INS development selain dari yang kita sudah ketahui saat ini. Nah, strategi kita adalah bisa jadi gen-gen itu masih bagian dari red GTNF signaling pathway karena itu yang major gitu ya. Kita taunya hanya ERK, STAT gitu ya. Tapi mungkin beyond dari itu masih banyak gen yang terlibat pada red GDNF signaling. Nah, inilah yang kita sebetulnya ide dasar kenapa kita melakukan next experiment. Ini kita pakai transgenic mouse. Nah, transgenic mouse-nya ini adalah yang INS-nya, INS progenitornya itu bisa berwarna gitu ya, karena memang kita si transgenic mouse ini gimana ya bilangnya, dia punya YFP gene yang mana promotornya itu dari gen-gen yang terekspresi pada INS in certain time point in the embryogenesis gitu ya. Jadi artinya si YFP ini akan terekspresikan berbarengan dengan gen-gen yang penting untuk INS development. Makanya ini berwarnalah si GAT-nya gitu ya, karena INS-nya berwarna, termasuk kraniofacialnya. Kenapa? Karena ternyata progenitor sel untuk kraniofacial dengan INS itu ternyata berasal dari somite yang sama gitu ya, dari progenitor yang sama. Makanya wajahnya hijau juga GAT-nya hijau gitu ya. Nah, ini kita ambilnya di hari 14,5. Kenapa? Karena mungkin kalian tahu ya kalau during embryogenesis itu ada saatnya abdomennya itu lebih kecil dibandingkan isinya gitu ya, dibandingkan GI-nya gitu. Jadi GI-nya itu protoding keluar padahal abdomennya belum bisa menutup gitu karena masih lebih kecil. Nah, ini lebih mudah diambil jadinya sigatnya. Makanya kenapa kita ngambilnya di hari ke-14,5 gitu ya pada mencit gitu. Diambillah si ininya. Jadi pakai mikroskop gitu ya, kecil gitu ya. Kita ngambil embrionya, diambil sigatnya, kemudian kita disosiasikan menjadi single cell dan kita kultur gitu ya. Nah, ini karena kita aiming-nya adalah ingin melihat network red GDNF pathway, maka kita treatment with and without GDNF. Dan hasilnya setelah di 14 hari kultur, kita isolasi dan kita microarray nih gitu ya, dilihat pathway-nya. Ini kalau kalian ingin lihat publikasinya di, aduh saya nggak nyantumin di sini ya. Tapi dari sini ada hal-hal yang menarik ya, kita pinpoint beberapa gen termasuk putatif transcription factor yang tampaknya sangat penting untuk INS development. Ini publish-nya di, saya lupa. Nanti lihatlah kaliannya di Google Scholar. Di profil biasanya. Di profil.
Apa di profil apa? Ada yang bocor ya. Lanjut aja Oke, dok, pokoknya lanjut. lihat di Google Scholar saya ya, tentang putative gene expression lah gitu ya yang pakai ini. Nah, itu basic riset di genetik gitu ya. Kemudian basic riset di development biology ini bukan bidang saya sebetulnya, tapi pada saat yang bersamaan orang-orang developmental biology juga mempelajari basic riset tentang behavior ya dari si INS gitu. Kok gimana sih si sel ini mengkolonisasinya, dari mana sih asalnya, bergeraknya bagaimana sih, dia perlu apa dan sebagainya. Nah, ini interconnecting sebetulnya apa yang kita temukan di genetic of Hirschsprung dengan apa yang mereka temukan pada developmental biology itu saling berkoneksi gitu loh. Oh sama ya, kita nemunya begini, oh ternyata pentingnya untuk ini gitu loh. Ya makanya orang-orang yang ngerjain genetic Hirschsprung itu akan selalu punya kolaborator di developmental biology INS gitu ya. Itu pun yang terjadi pada grup kami waktu di Belanda. Kita punya kolaborator di UCL yang memang di neuronal neuronal developmental biology. Nah, ini adalah kesimpulan ya dari interconnecting hasil genetik dan juga hasil developmental biology. Gen ini pentingnya untuk apa, sel ini bergeraknya dari mana, dia perlunya apa dan sebagainya. Gitu ya. Tersusun lah gitu ya bukan cerita. Dan itu dibuktikan gitu ya dengan behavior si sel, bagaimana dekolonisasi. Lucu deh kalau kalian lihat publikasi INS developmental biology tentang INS, itu banyak sekali video yang menunjukkan behavior per selnya gitu loh. Bagaimana sel-sel di front line itu sangat penting untuk sel bisa sampai ke ujung gitu loh. Kalau front line-nya nggak agresif gitu ya, atau ada defect gitu, dia nggak akan sampai ke ujung. Dan itu banyak teori kenapa Hirschsprung bisa terjadi. Ada yang namanya teori pooling yang tidak cukup, artinya adalah sel asalnya emang nggak cukup secara jumlah, artinya proliferasi yang menjadi masalah. Tapi ada juga yang menyebutkan ya dari bukti-bukti yang ada, poolingnya cukup juga, kalau dia punya defect di migrasi, dia nggak akan sampai ke ujung gitu. Itu ya banyak teori-teori yang saling mengisi antara basic riset di genetik dan di developmental biology. Nah, dari basic riset ini, maka muncullah aplikasinya gitu ya. Sekarang ke arah mana sih translational research di Hirschsprung? Nah, kalau kita bicara Hirschsprung, pertanyaannya adalah, walaupun pasien Hirschsprung itu sudah diobati ya dengan salah satu hanya jalannya adalah dioperasi, namanya kultur gitu, diambil ditarik gitu ya sel yang aganglionik, region yang aganglionik dipotong, kemudian digabungkan yang ganglioniknya dengan rektum gitu. Tapi tetap saja si pasien ini banyak, mungkin nggak semua, tapi banyak dari mereka yang selalu punya masalah itu selalu ada gitu ya. Konstipasi itu selalu ada gitu. Jadi long term output-nya poor gitu loh. Quality of life-nya tidak sebagus anak-anak yang tidak pernah kena Hirschsprung gitu ya. Jadi sebetulnya kenapa sih? Apakah memang sebetulnya sebagus apapun operasinya, tapi sebetulnya kondisinya dia itu memang hipoaganglionik gitu loh. Secara jumlah INS-nya nggak senormal orang yang nggak kena Hirschsprung gitu. Maka untuk meningkatkan quality of life-nya ini, orang berpikir mungkin memang harus ada terapi tambahan, yaitu stem cell therapy gitu ya. Nah, inilah yang dikerjakan, basicnya adalah dari orang-orang developmental biology sebetulnya gitu ya. Walaupun tetap ada kerjasama sama genetik, tapi ini mainly adalah ranahnya dari orang developmental biology. Nah, ini yang dikerjakan oleh kolaborator kita di UCL, gitu ya. Saya kebetulan terlibat sedikit lah di sini ya, karena saya waktu itu juga kerja di sana setengah tahun, gitu. Jadi terlibat di project ini, belajar lah gitu. Jadi dia bisi dari human gut, kemudian didisosiasikan, dan mereka lihat dulu dari human gut ini ada nggak sih progenitor selnya, gitu ya. Nah, mereka scanning, oh ada progenitor selnya, artinya dia punya chance untuk dikembangbiakan progenitor selnya, gitu ya. Caranya gimana? Mediumnya yang mereka atur, sehingga hanya progenitor selnya lah yang akan hidup bahagia di kultur itu, gitu ya. Yang lainnya akan mati, gitu ya, karena memang tidak cocok buat dia. Nah, yang namanya progenitor sel, itu cirinya adalah biasanya dalam kulturnya dia membuat yang namanya neurosphere, gitu ya. Dia 3 dimensi, gitu, bulat-bulat, gitu ya. Jadi namanya neurosphere like body atau NLBS gitu ya, NLBS gitu. Nah, ini intinya adalah mereka bisa membuktikan NLBS ini punya properti sebagai progenitor sel dan dia bisa degenerate baik dari embryonik maupun dari postnatal. Jadi postnatal juga bisa, jadi nggak mesti harus pakai embryonik karena kan ethical isu lagi gitu ya. Saya nggak tahu nih mereka dapat embryoniknya dari mana, mungkin dari sisa yang
digugurkan atau bagaimana saya kurang tahu ya, tapi mereka mencoba dari embrionik dan postnatal. Dua-duanya bisa, hanya kalau dilihat dari besarnya neurosphere, tentunya besar dari yang embrionik karena mereka lebih proliferasinya lebih aktif gitulah intinya ya. Nah, kemudian inilah yang mereka coba transplantasikan pada chick hindgut. Jadi pakai telur gitu ya, pakai chick embrio, pakai telur, tapi sel LBC-nya dari human gitu. Itu lebih mudah karena biasanya pewarnaannya bisa lebih jelas ini human, ini chick-nya gitu ya. Ini mereka bisa lihat 7 sampai 12 hari bahwa si sel yang digraftingkan, si neurosphere yang digraftingkan, ini mereka berproliferasi gitu ya, berkembang, proliferate, bermigrasi, dan dia infiltrate ke berbagai lapisan di kolon. Gitu kan, itu bukan sesuatu yang mudah ya, itu kan 4 dimensi gitu ya. Ya panjang, ya lebar, ya melingkar gitu ya tebal gitu kan. Itu semua mereka bisa, ternyata artinya ada harapan nih bahwa memang transplantasi stem cell tuh bisa untuk Hirschsprung gitu ya. Ini mereka coba juga dari postnatal, dari usia NLBS-nya ya, dari gut biopsinya dari anak umur 12 tahun, dan ini masih berjalan dengan baik transplantasinya gitu ya. Nah, baru ya, saya nggak pernah baca lagi publikasi mereka sekarang sudah sampai mana gitu, tapi yang jelas yang mereka buktikan di riset itu adalah sebetulnya kan proofnya gitu ya bahwa itu bisa dilakukan gitu. Jadi dari penelitian dari semua yang sudah saya jalani dan saya baca di penelitian tentang Hirschsprung, yang jelas adalah basic riset itu penting ya untuk menentukan starting point kita tuh di mana, kemudian future direction-nya kemana gitu. Translational risetnya mau yang arah kemana gitu, itu juga tentunya dari apa yang kita punya di basic science gitu ya. Dan terlihat bahwa yang namanya penelitian itu nggak bisa hanya satu disiplin ilmu ya, tentunya ada interkoneksi antara berbagai disiplin ilmu yang kadang tidak kita bayangkan gitu ya. Saya pernah dengar pengalaman dari guru saya gitu ya waktu kuliah S2 gitu. Dia orang basic scientist di penelitian endothelial cell, dan dia kolaborasinya sama orang linguistik gitu loh. Kok bisa gitu ya, kadang-kadang itu yang namanya interconnection antar multidisiplin tuh is beyond our imagination ya. Kadang-kadang kita perlu, apalagi sekarang modelnya artificial intelligence gitu ya. Who knows, itu adalah masa depan kita gitu untuk basic scientist di biology atau life sciences yang memang nantinya ke arah sana kita butuh gitu ya. Intinya dari yang translational itu adalah visible ya untuk isolasi dari enteric nervous system dari human untuk ya new strategi ya untuk enteric stem cell research dan future cell based therapy untuk Hirschsprung ya. Semoga ini jadi satu alternatif pengobatan untuk pasien yang punya long term poor outcome gitu ya di Hirschsprung. Nah, ini adalah ya ada International Consortium Hirschsprung Disease, dan ini adalah yang developmental unit di UCL ya, yang mereka sekarang lebih ke arah translational untuk stem cell research di Hirschsprung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih komprehensif sekali presentasinya. Nanti mungkin sesi pertanyaan kita gabung saja di ujung ya. Ya, baik. Ya, jadi supaya nanti lebih komprehensif lagi. Nah, mangga sekarang karena sudah pas jam 10, kita ke sesi kedua. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai translational research, pengalaman tadi Bu Yunia, good practices-nya di bidang translasional. Nah, karena translasional tujuannya adalah ingin membuat penelitian ini lebih efisien dan lebih prediktif, tentunya tidak akan lengkap tanpa membahas systematic review, ya, karena itu juga merupakan memerankan peran penting. Nah, untuk ini tentunya udah paling tepat nih kalau narasumbernya Dr. Lika, nggak ada lagi yang lain. Kalau saya boleh pansos, saya cukup bangga jadi teman seangkatannya. Silakan Dr. Lika, bangga Dok. Ya, tur nuhun Dr. Yeni. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Dok. Ya, selamat pagi semuanya. Ini Dr. Uni ya, kalau saya lihat para pesertanya di sini, ini ada yang sudah pernah ikut mata kuliah systematic review dan ada yang sedang. Ada juga beberapa kolega yang memang
concern dan sedang melakukan systematic review ya. Jadi rasanya saya ngomong tuh asa bolak-balik ya, asa udah dijelasin. Jadi mungkin Kan diperkuat. ya, bagi teman-teman yang sudah bosan, skip aja yang bosannya. Di awal mungkin agak sedikit teori dulu karena kita harus menyamakan persepsi. Nanti di tengah dan akhir kita akan sharing mengenai pengalaman dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman merancang kalau yang akan melakukan systematic review apa dulu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi pengalaman untuk dibagi untuk merangsang oh ya bisa ternyata oh ya oke, saya berarti jalannya kayak gini gitu ya. Jadi hanya untuk memberikan membagikan pengalaman, mudah-mudahan bisa diaplikasikan di nanti untuk yang sedang atau yang akan. Kalau yang sudah ya mungkin kalau mau ada yang kurang-kurang nanti kita bisa ini kan ya, bisa kita diskusikan nanti. Ada juga beberapa teman di sini yang di Dr. Guntur juga sering konsultasi karena beliau sudah mensubmit manuskripnya gitu ya dan akan gitu. Jadi ini bervariasi sekali dan ini terus terang ini saya kenal teman-teman di sini yang hadir gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan tapi lebih menambah tadi ya kata Dr. Uni ya. Oke, saya mulai dengan ini ya. Kita akan bicara tentang studi kasus tapi supaya tadi persepsinya kita sama dulu, saya ulang sedikit aja gitu ya supaya tidak lama nanti kita bahas dan supaya ini kembali gitu ya, ingat kembali apa yang sudah disampaikan di kuliah atau mungkin course yang lain ya. Jadi karena pengalaman saya banyaknya di riset tentang tuberkulosis, jadi mungkin kalau tadi Dr. Yunia contohnya adalah Hisprung, saya mungkin tentang tuberkulosis, tapi tuberkulosis tidak yang aktif, tapi tuberkulosis yang infeksi ya. Jadi kita akan bicara tentang systematic review pada TB infeksi, di mana ini adalah one step before orang kena disease. Jadi mostly ini adalah untuk pencegahan gitu karena prinsip kalau mau mengeliminasi TB mesti jalan nih kemana-mana, banyak yang ke disease, yuk kita cari ke yang lain gitu ya. Jadi saya concernnya adalah ke TB infeksi. Kita cari yang orang belum terlalu banyak gitu ya. Orang mungkin masih abai terutama di Indonesia terkait topik TB infeksi. Oke. Ini mungkin sedikit ya Dokter Uni, karena biasanya Dokter Uni suka minta gitu ya, tapi mungkin udah kenal lah ya, udah nggak usah, saya mah divisinya dari IKM ya, jadi mohon maaf divisinya dari epidemiologi dan biostatistik, departemennya public health, ilmu kesehatan masyarakat. Jadi mungkin kalau contoh-contohnya agak kurang IKD, mohon maaf ya, tapi prinsip-prinsip konsep-konsepnya bisa diikuti ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang literatur studi, ingat aja si telur ini ya, teman-teman ada di mana nih mau ngerjain apa gitu. Dari semua literatur studi ini kita bilangnya kalau literatur studi biasanya review ya, review karena kita mengkaji studi-studi yang sudah ada ya, mereview studi-studi yang sudah ada. Entah teman-teman mau lakukannya mereviewnya dengan cara yang tidak sistematis artinya ikut yang tradisional atau naratif review ya, bebas. Ini mah bebas pisan. Nah, kalau teman-teman ingat tinjauan pustaka, ini mostly bicara tentang tinjauan pustaka, biasanya bab 2. Ini publishable ya. Nah, ini terus kemudian ingat yang kuning telur ini ada systematic review, kalau ini sudah tersistematis, sudah punya metode, kalau ini tidak pakai metode, kalau ini pakai metode. Begitu dia pakai metode, dia akan masuk ke dalam evidence dari studi ya. Jadi dia evidence, ini juga tentu evidence, tapi kalau di hierarki dia di bawah, kalau systematic review sudah di atas, hierarkinya nanti kita lihat. Kemudian ada nanti meta-analysis, dan di sini ada individual patient data meta-analysis atau individual participant data meta-analysis. Ini udah lebih sedikit tapi banyak. Ini yang kalau dibilang evidence ini yang paling top ya. Gold standard dari evidence adalah ini. Nah, teman-teman terkait literatur studi, teman-teman tinggal pilih teman-teman mau yang sebentar, mana ya gambarnya? Nah, ini. Teman-teman mau mengerjakan kalau cukup misalkan S2, S3, udahlah untuk tinjauan pustaka dan saya mau upgrade supaya publishable cukup di sini gitu ya. Nah, narrative review ini no design, tidak pakai metode,
tapi level of evidence-nya di sini di bawah. Disitasi kok gitu ya. Tapi kalau systematic review dan meta-analysis, dia study on studies, level of evidence-nya sudah di atas, bahkan mungkin bisa one step before dilakukannya pembuatan guideline. Atau satu systematic review bisa menjadi guideline itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan mau mengerjakan, udah sekalian jangan asal-asalan, buatlah evidence dengan level yang paling top gitu ya. Ini Oke, saya tidak menyalahkan yang lain-lain ya, ini juga harus dikerjakan. Mau systematic review gimana kalau ini tidak dikerjakan ya. Jadi semua harus dikerjakan, tapi kalau kita melihat level of evidence, apa salahnya kalau kita mengerjakan yang ini juga sekalian kita mengerjakan yang lain-lain. Oke, saya kembalikan ke slide yang sebelumnya. Jadi ini kalau si kuning telur ini kita naikkan ke hierarki tadi. Oke, nah jadi definisi lagi ini sesungguhnya sudah saya sampaikan juga di beberapa course. Jadi intinya pembedanya adalah tiga pembedanya antara systematic review dan traditional atau narrative review. Kalau yang systematic review dia pencariannya komprehensif, sementara yang tradisional pencariannya tidak komprehensif ya. Kemudian ada proses ini appraise ya. Di studi-studi tersebut dinilai dan kemudian disintesis sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dan dibuatkan dalam protokol ya. Jadi systematic review itu pencariannya komprehensif, dinilai kualitasnya karena kita mau menghasilkan evidence tentu harus dari artikel-artikel yang berkualitas, kemudian disintesis dengan metode yang sudah ditentukan di protokol. Jadi harus ada protokol. Kalau narrative review bebas, teman-teman mau ngerjakan apa saja, informal, subjektif ya. Pencarian artikelnya suka-suka terserah ya. Kemudian tidak dinilai kualitas dari artikel dan kemudian biasanya tidak disintesis tapi disampaikan secara narasi gitu ya. Bahkan kalau narrative review ini bisa masukin dulu patogenesis, patofisiologi, mekanisme ya, gambar-gambar basic science ini masuk di sini di narrative review. Oke. Nah, ini pembedanya ini juga sama, intinya adalah menjelaskan yang tadi mungkin dalam kata-kata. Kalau teman-teman ada yang tidak senang dengan kata-kata, senangnya dalam bentuk tabel. Ini mungkin memudahkan teman-teman melihat apa sih bedanya antara naratif dengan systematic review. Ya, biasanya pertanyaannya terfokus sempit karena kita mau menjawab, ingin tahu A, mau menjawab A, gitu ya. Kalau ini bebas, mau bicara dari A to Z bebas kalau naratif ya. Tadi sudah saya jelaskan strategi pencariannya dia detail, dijelaskan mau pakai database yang mana, keywordnya apa dan lain-lain. Bahasa Inggris aja kah dan lain ini ada di dalam protokol, ini mah bebas. Study selection-nya sama, ini karena dia metode penelitian, ada kriteria inklusi, kriteria eksklusi. Tadi saya sampaikan study quality harus dinilai. Kenapa? Karena kita mau mengeluarkan evidence, harus dari artikel-artikel yang juga high quality. Data sintesisnya dia naratif, kadang dari 7 dari 10 gitu ya, 2 dari 5 hanya counting. Sementara systematic review, kalau dia datanya homogen, kita bisa lakukan statistical analysis, yaitu dengan mempool, kita bilang meta-analysis. Heterogeneity, syaratnya untuk supaya kita bisa synthesize, bisa summary informasi dari hasil review kita, tentu harus dijelaskan kalau ternyata ada heterogeneity atau tidak gitu. Kalau di dalam naratif bebas ya, mau masuk apapun, menyimpulkan apapun bebas. Conclusion usually strong karena memang subjektif, sementara systematic review hanya dari findings. Kita nggak bisa bilang, wah ini ternyata tidak signifikan hasilnya. Aduh, ini ternyata kita hipotesis kita maunya dia jadi risk factor, ternyata findings-nya adalah tidak bermakna sama sekali, hanya satu itu, jadi dia protektor tidak, risk factor tidak, gitu, kita tidak bisa membuktikan hipotesis kita, it doesn't matter, karena kita hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kesimpulan dari artikel-artikel yang kita review. Ya, sampai sini mungkin sudah jelas. Ini contoh naratif review tentang komprehensif, biasanya bahasanya begini, komprehensif literatur review on, atau review on, atau narrative review on, atau literatur review on, bahasanya bisa macam-macam. Tapi kalau kita di sini coba lihat aims-nya ya. Jadi dia
menceritakan apapun tentang vaksin untuk COVID-19 ya, dan immunogenicity-nya kalau saya lihat di sini. Nanti dia bicara juga tentang dosis, dia juga bicara tentang indikasi, kontraindikasi dan lain-lain ya. Jadi ini modelnya akan seperti ini, topiknya broad, akan bisa menjawab A to Z pertanyaan yang kita ingin jawab ya. Ini juga naratif dan tabular, jadi naratifnya ada dan tabularnya akan seperti ini ya. Misalkan, jadi kalau dia bicara tentang ini vaksinasi, efficacy, dosis, strategi, side effect, dia akan bicara semua ya. Nggak peduli mau apa namanya itu, mau ininya fasenya beda-beda, mau tipe ininya beda-beda, tidak apa-apa, hanya mengcapture apa yang ada di dalam evidence yang sudah ada ya. Ini juga sama. Karena tujuannya mau lihat physical and functional dari spike protein, maka yang ditulis adalah semua informasi tentang spike protein. Ya, ini naratif review, bahkan gambar-gambar. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana dengan SR animal? SR animal sesungguhnya bisa memegang peranan penting. SR tentang animal study, apalagi yang tentang intervensi. Ini bisa memudahkan atau menjadikan evidence yang kuat pada saat kita maju move on ke clinical trial fase 1 di human ya. Jadi tidak hanya berdasarkan dari satu studi, dari satu animal study yang subjeknya minimal, tapi dari systematic review dari beberapa animal study dengan pertanyaan serupa, nanti kita bisa move on ke clinical trial yang fase 1 untuk human ya. Jadi semua apa yang kita lakukan tentu saja berperan dalam pembuatan dalam evidence ya. Hanya memang kalau kita mau lihat yang mana yang kemudian digunakan untuk manusia, tentu ini gitu ya. Ini level of evidence itu kegunaannya, kebermanfaatannya untuk manusia gitu ya, intinya gitu. Jadi kalau ini kenapa di bawah teman-teman IKD mungkin ya saya kan laboratorium gitu ya. Enggak, ini hanya kebermanfaatannya agak lama gitu ya untuk langsung ke manusia. Tapi kalau sudah ke sini ini udah deket banget gitu, bisa langsung dimanfaatkan untuk subjek manusia. Itu maksudnya ya. Oke, nah ini tadi sudah saya sampaikan. Nah ini ya, naratif review ada di sini, meta-analisis ada di atas. Yang paling sering sekarang dikerjakan oleh orang-orang adalah scoping review. Nah, nanti kenapa saya highlight scoping review? Untuk IKD, teman-teman di IKD mungkin lebih relevan scoping review. Ya, tadi kayak yang vaksin COVID-19, pertanyaan penelitian untuk vaksin COVID itu beragam, tidak ada yang seragam. Karena saking beragamnya pertanyaan tadi bilang A to Z, dan kita juga tertarik ingin tahu tentang A to Z dari vaksin COVID. Nah, tidak ada salahnya membuatlah scoping review. Ya, jadi untuk teman-teman IKD ketertarikannya di scoping review, silakan dipelajari lebih dalam contoh-contoh juga scoping review, mungkin ini lebih relevan untuk teman-teman ya. Oke. Nah, ini perbedaan-perbedaan, dan untuk scoping review agak mudah untuk kita, terutama untuk mahasiswa. Yang lain-lainnya sama step-stepnya dengan systematic review yang standar. Hanya ada satu yang boleh opsional di skip untuk study quality. Study quality boleh di skip. Nah, oleh karena itu ini kalau kata saya ya, ini lebih visible untuk teman-teman di mahasiswa S2 atau S3 untuk scoping review. Tapi catat, karena ini biasanya oleh ahli ya, jadi profesor atau supervisor pembimbing tolong selalu dilibatkan dalam proses pembuatan ini, sehingga hasilnya juga akan lebih bagus gitu ya, karena berdasarkan ekspertise yang cukup kuat. Nah, ini saya biasanya mengingatkan lagi ke teman-teman kalau apa sih bedanya tadi ya systematic review, naratif review. Ingatlah ke 7 step dari systematic review, ini nggak akan bingung gitu ya. Kalau membuat metode nanti nggak akan bingung, karena sesungguhnya ingat 7 ini teman-teman tidak akan kesusahan ya. Jadi yang pertama adalah muncul dari review question, kemudian tahap buatlah protokol, ini syarat ya, buatlah protokol, kemudian lakukan pencarian, lakukan pemilihan dari tadi berdasarkan kriteria inklusi eksklusi dari artikel yang kita review, assess study quality, nilai, kemudian ekstraksi datanya,
sintesis, kalau misalkan homogen datanya bisa lakukan meta-analisis, kemudian buatlah laporan dan tulis ya hasilnya, dan buatlah manuskrip, kemudian publikasi. Simple ya, beres ya? Bisa ya? Kalau udah 7 ini, insya Allah bisa gitu ya dikerjakan. Gitu. Tidak susah kok, hanya 7 ini aja. 7 langkah, insya Allah bisa dikerjakan. Nah, khusus yang tadi scoping review, ininya nggak harus, assess study quality nggak harus, ekstrak data tetap, tapi sintesis ini nggak harus meta-analisis. Bikin tabulasi, bikin narasi, gampang. Ya, insya Allah. Nah, yang paling penting dari semua step ini adalah langkah pertama ini. Kalau langkah pertama ini nggak kacau, teman-teman akan kesusahan. Tapi kalau langkah pertama ini udah firm, ini akan memudahkan teman-teman melangkah ke step yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, jadi ini yang biasanya yang mungkin bingung, sama kayak melakukan penelitian biasa yang original, kita biasanya kesusahan untuk mencari pertanyaan penelitian. Sama ini juga, pertanyaan review, ini valid nggak ya? Ini mungkin nggak dikerjakan. Ini apa dulu ya? Ini menarik nggak? Ini novelty nggak? Udah deh, pusing ya. Nah, harus ada tips-tips dan trik bagaimana, tips aja yang nggak pakai trik ya. Tips untuk supaya berhasil di step ini dulu, gitu ya. Oke, jadi formulating scientific questions ini adalah first step in research. Jadi sama dengan systematic review. Kalau mau jadi kalau teman-teman mau melakukan penelitian biasa sama punya tujuan atau punya pertanyaan penelitian, ini adalah langkah pertama gitu ya. Tadi karena dia akan menentukan langkah kedua, ketiga, langkah selanjutnya ya. Oleh karena itu perlu pay great attention. Jadi perlu fokus dulu yang pertama. Perlu keluarkan waktu yang lebih lama untuk ini membuat review questions ya. Jangan sampai sudah berjalan ke langkah 2, 3, 4 ternyata ambyar, mundur lagi ke belakang. Jangan. Apa sih yang harus dilakukan pada saat memformulasikan review questions? Jadi biasanya ada beberapa ya. Yang paling penting adalah teman-teman interest tidak terhadap topiknya. Topiknya dulu, interest atau tidak. Kayak saya tertarik topik infeksi laten TB. Oleh karena itu, karena tertarik, mau baca, mau ngobrol, mau berdiskusi dengan expert, maka firm pertanyaan penelitian saya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus interest dulu terhadap topik. Biasanya relatednya dengan keluarga, misalkan ayah saya diabetes mellitus, maka saya ingin mempelajari tentang diabetes mellitus. Gitu ya. Biasanya kayak gitu, hubungannya tuh personal. Paman yang saya cintai meninggal karena stroke dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saya interest terhadap topik stroke, gitu ya. Bisa apapun. Atau misalkan nggak ada ide gitu ya, mati gaya, ngobrol lah dengan expert, ngobrol lah dengan para pembimbing, ngobrol lah dengan kolega, ngobrol lah dengan teman-teman ya. Ini challenging karena betul-betul banyak pertanyaan yang muncul nanti dan bagaimana menentukan mana sih yang penting gitu ya. Oke. Jadi tadi choosing a topic research problem atau research question akan berbeda-beda. Kalau yang praktisi biasanya permasalahan untuk pasien ya atau komunitas, untuk student biasanya tertariknya kalau sudah dengerin kuliah, kayak mungkin dengerin kuliahnya Bu Yunia ya tentang Hirschsprung, wah saya tertarik. Dengerin kuliah tentang talasemi, wah saya tertarik. Dengerin kuliah tentang tuberkulosis, wah saya tertarik ya. Nah, setelah tertarik itu apa yang harus dilakukan? Baca literatur, artikel, diskusi ya. Jadi ini penting sekali menjaga ini ya. Kalau teman-teman yang sudah memang aktif di dunia penelitian, biasanya muncul dari pertanyaan penelitian sebelumnya. Yuk kita maju, apalagi kalau udah punya roadmap. Biasanya udah jelas apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Ya, udah saya jawab nih yang ini, wah ternyata harus saya jawab yang ini. Saya jawab yang ini. Kayak gitu modelnya ya. Jadi kalau teman-teman dari yang mahasiswa tolong lebih banyak ini cek ombak, read literatur dan articles ya. Nanti ada 2 yang harus kita perhatikan di sini ya. Kalau teman-teman mau melakukan penelitian original, research problem, teman-teman biasanya dalam mencari pertanyaan, dalam mencari sesudah cek ombak artikel-artikel, biasanya teman-teman lihat, wah
ternyata ini tuh belum dijawab. Oh, ternyata belum ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan A. Oleh karena itu saya mau melakukan penelitian ini. Oh, sudah ada, tapi di tempat lain, sampelnya sedikit, desainnya kurang bagus. Saya mau melakukan hal yang sama di tempat saya dengan desain yang lebih bagus, dengan sampel yang lebih banyak, dan lain, dan lain, dan lain. Tapi kalau review problem, kalau teman-teman mau melakukan studi literatur, ini itu harus cek ombak, harus pastikan sudah ada artikel-artikel yang dengan pertanyaan yang ingin teman-teman jawab. Kalau belum ada, nggak bisa dilakukan systematic review. Lakukanlah original research, gitu ya. Jadi pastikan baru 2 dok, ya nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa, asalkan sudah ada. Ya kalau 1 mah nggak perlu direview, ya. Tapi minimal 2 artikelnya itu sudah bisa dilakukan, gitu. Jadi cek ombak untuk apakah sudah ada artikel, sudah cukupkah artikel untuk kita review dengan pertanyaan yang kita ingin jawab. Kalau belum ada, tapi topiknya mah banyak, tapi pertanyaannya nggak similar dok, buatlah scoping review, gitu ya. Tapi kalau similar pertanyaan benar-benar kayak apakah A mempengaruhi B, gitu ya misalkan, dan di semua artikelnya sama, apakah A mempengaruhi B, maka lakukan systematic review, gitu ya. Dan pastikan juga apakah sudah ada systematic review yang sama yang sudah dijawab sesuai dengan pertanyaan review kita. Kalau sudah ada, apa bedanya dengan yang akan kita lakukan? Sudah jadulkah? Apakah sudah ada teknologi baru kah? Jadi apa perbedaannya kalau sudah ada? Kalau belum ada, novelty. Kita yang pertama melakukan. Ya. Jadi catat, review questions is always based on the research question. Jangan buat review questions yang tidak ada research questionnya, tidak ada artikelnya. Oke, jadi di background biasanya kalau di protokol, teman-teman buatnya importance of the problem, burden of disease-nya seperti apa. Ya, ceritakan kenapa teman-teman tertarik, bukan karena orang tua saya kena diabetes maka saya enggak subjektif, tapi objektif evidence berdasarkan data-data yang ada ya. Ceklah datanya. Kalau mau bicara tentang epidemiologi, penyakitnya morbidity, mortality, ceklah data-data yang relevan ya. Kemudian kalau misalkan mau bicara tentang faktor risiko, intervensi, terserah pertanyaannya teman-teman seperti apa, sampaikan apa existing evidence yang ada. Kalau ternyata, wah masih pro kontra, sudah banyak dilakukan penelitian terkait obat A untuk efek B, gitu ya, obat A terhadap penyakit X, tapi banyaknya hasilnya pro kontra. Misalkan ada yang beberapa penelitian bilangnya ada efeknya bagus, menurunkan kematian. Ternyata ada beberapa yang efeknya tidak ada, tidak signifikan, atau malah memperburuk kondisi. Maka pro kontra itu sampaikan di dalam background, ya, gitu. Nah, apakah need for a review? Nah, itu tadi. Kalau sudah pernah ada yang melakukan, cek, ya, apakah memang seburuk itu sehingga kita harus melakukan systematic review yang sama, ya, atau memang sudah yang jadul. Nah, kalau jadul sampaikan rasionalisasinya. Kenapa saya harus melakukan lagi? Kalau belum tadi novelty, tapi cek lagi, apakah yakin? Ya, nah oleh karena itu mungkin belum publish tapi sedang dikerjakan, maka ceklah Prospero. Prospero itu biasanya untuk meregistrasi protokol systematic review, jangan sampai kita melakukan systematic review yang sama dengan orang lain. Oke, ini saya mulai dengan contoh di latent TB infection untuk teman-teman yang mungkin agak bingung apa sih LTBI, latent tuberculosis infection. Ini kalau saya bilangnya biasanya one step before disease ya. Ini kan ada disease, tapi disease sendiri ada subclinical, ada aktif. Nah, kalau latent TB ini adalah biasanya yang diketahui, dia adalah melihat imun respon terhadap kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia tidak menular karena dia tidak bergejala, tapi orang-orang yang dengan latent TB mungkin bisa progresi kalau tidak diobati, bisa progresi menjadi TB disease. Ya. Dan ini kalau kita mau mengeliminasi hanya fokus di disease saja tanpa melihat yang lain-lain tidak akan bisa berhasil. Jadi itu problemnya gitu ya. Hanya saja ini kalau di problem how big the disease gitu ya. Kalau di global population ada 1/4 populasi di dunia, kalau di Indonesia ada kita setengah dari populasi kita sudah kena infeksi latent TB. Sayangnya ini diagnosisnya no gold standard, yang ada sekarang adalah TST dan IGRA.
IGRA sebelum-sebelumnya ada quantiferon gold sama quantiferon gold in tube. Ini yang baru direkomendasikan oleh WHO adalah gold plus, dan ini adalah T-spot ya. Jadi ini yang direkomendasikan tapi belum gold standar. Nah, mulailah saya dengan bercerita sedikit ya, tadi sedikit tentang teori. Saya mulai mengenal systematic review ini pada saat saya melakukan PhD. PhD saya nggak yang genetik ya. Aduh, saya malu lah kalau ini penelitian saya sesimpel ini. Beneran, kalau di Bandung mungkin saya nggak diterima ini kalau S3-nya. Ini kenapa ini? Suaranya ada yang bocor. Jadi S3 saya di Otago di New Zealand, dan penelitian saya hanya cross-sectional dan satu cohort, kemudian ada satu systematic review, dan fokusnya hanya untuk melihat angka kejadian saja, prevalence dan incidence, dan kemudian faktor risiko yang berasosiasi terhadap kejadian infeksi laten TB, tapi fokus saya adalah di petugas kesehatan atau di healthcare workers ya. Gitu. Nah, teman-teman sesungguhnya kenapa ini muncul systematic review di sini? Karena saya mau melakukan penelitian ini di petugas kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan kemudian pada mahasiswa di yang akan menjalani profesi ya, mahasiswa kedokteran dan keperawatan yang sebelum koas, dan kemudian 1 tahun saya ulang untuk melihat angka insidensinya di mahasiswa koas. Nah, karena saya ingin melakukan 2 penelitian ini dengan baik dan melihat apa sih, saya mau tahu dulu apa sih yang sudah orang-orang kerjakan sebelumnya. Nah, daripada saya mengerjakan yang tadi tinjauan pustaka bab 2, maka saya kerjakan systematic review. Ini adalah tantangan dari saya, Profesor Philip Hill, untuk saya bekerja sama dengan Prof. Dick Menzies dari Kanada untuk mengerjakan yang satu dulu, sambil dikerjakan yang satu, nanti kita develop penelitian-penelitian yang selanjutnya ini ya. Saya dibantu oleh Ibu Sue McAllister pada saat pembuatan systematic review, karena harus 2 independent reviewer. Ini Ibu Sue McAllister yang membantu saya men-screening, menyeleksi tadi tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu dikerjakan bareng. Pada saat analisis saya dibantu oleh Profesor Katarina Starfels, beliau adalah biostatistician ya. Jadi ini asal muasal saya mengenal systematic review gitu ya. Nah, apa yang saya kerjakan, saya ambil course-nya dulu tahun 2017, kemudian saya kerjakan systematic review-nya, dan mungkin sebagai informasi ini update terbaru, ternyata systematic review yang saya publikasi di tahun 2019 alhamdulillah sudah disitasi sebanyak 55 paper lain ya. Jadi saya bukan mau pamer, tapi mengencourage teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan sesuatu yang kebermanfaatannya insya Allah atau juga digunakan oleh orang lain dengan mensitasi pekerjaan kita, jadi kerjakanlah, jangan asal-asal gitu ya. Ini pekerjaan yang painful tapi ujungnya worth. Begitu kita melihat, oh iya, ternyata ini bisa dipakai oleh orang lain. Itu aja prinsipnya. Tapi bandingkan dengan penelitian-penelitian yang saya kerjakan, yang tadi 2 cross-sectional dan 1 cohort, ini citasi mungkin 2 atau 3 gitu ya, baru 2 atau 3. Jadi kurang laku, tapi karena memang lokal mungkin terlalu Indonesia dan terlalu Bandung ya. Tapi kita bisa mensitasi systematic review kita di paper-paper kita ya. Jadi referencing penelitian kita boleh. Jadi systematic review kita reference kita citasi di artikel kita boleh. Atau artikel kita bisa masukkan ke dalam systematic review kita. Boleh kayak gitu. Jadi boleh bolak-balik ya, boleh pingpong, terserah mau duluan yang mana yang dipublikasi. Kalau ini sudah dipublikasi, berarti pada saat misalkan ini masuk nih gitu, ini juga masuk nih, ini bisa disitasi di systematic review kita. Jadi bukan disitasi aja, tapi dijadikan salah satu artikel yang kita review ya. Jadi bisa bolak-balik ya, kayak gitu. Oke. Ini yang paling penting tadi saya sampaikan, ingatlah apa yang sudah orang lakukan, jadi harus disampaikan. Sudah ada review sebelumnya di tahun 2005. Tapi waktu itu, karena kita tahu diagnosisnya nggak cuma TST, ada IGRA, saat itu hanya TST, gitu ya. Nah, oleh karena itu, pada systematic review saya mau melakukan systematic review nggak cuma dengan TST, tapi juga dengan IGRA.
gitu. Itu yang bedanya, dan ini pun juga sudah jadul, sudah 2005, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, maka saya lakukan ini. Ada juga, ini ya, kita lihat, ada juga systematic review yang lainnya. Tapi ini mah hanya bicara tentang resiko. Ini juga hanya pada populasi di high burden. Sementara saya mau yang populasi low and middle income countries. Jadi sampaikan apa yang berbeda dari systematic review yang sebelumnya, gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pentingnya cek ombak artikel yang sudah pernah direview seperti apa, kemudian systematic review yang sudah terpublikasi apa yang sudah ada. Nah, cara supaya kita punya pertanyaan yang terfokus, ingat ada PICO, ya, ada PICO. Kalau teman-teman yang kuliah di systematic review, meta-analysis, ambil kuliah ini sudah tahu, nggak cuma PICO, tapi juga ada setting, ya, ada design, ada time, ya, ada yang lain lagi yang bisa membantu kita lebih fokus lagi pertanyaannya. Kalau P biasanya kita mau review pasien atau populasi yang mana. I ini bisa PECO, intervention atau exposure-nya apa. Ini C comparison group-nya apa. O outcome-nya atau endpoint-nya seperti apa. Jadi kalau teman-teman jelas format pertanyaannya seperti ini akan memudahkan teman-teman melakukan systematic review di step-step selanjutnya. Ini contoh yang tadi yang saya kerjakan, apa prevalence dan incidence dari latent TB yang diukur dengan yang dinilai dengan TST atau interferon gamma di petugas kesehatan di low and middle income countries, ya. PICO-nya seperti apa? PICO-nya adalah population-nya saya mau healthcare workers in low and middle income countries. Exposure-nya ini mungkin nggak relevan, tapi somehow beginilah gitu ya. Saya mau yang diukur dengan tuberculosis skin test dan atau IGRA. Outcomes-nya adalah berupa hasil prevalence dan incidence. Ya, gitu. Jadi buatlah seperti ini sehingga nanti pada saat kita menginklusi artikel-artikel akan cukup jelas judulnya seperti apa dan populasinya seperti apa. Oh, ini populasinya ternyata satu artikel kita baca, oh ini populasinya pada pasien HIV, no, kita eksklusi, seperti itu. Oh, ini ternyata populasinya pada kontak serumah, no, kita mau hanya fokus di healthcare workers. Oh, ini populasinya ternyata tadi mahasiswa healthcare student. Kalau itu masih kita masukkan ke dalam yang kita juga tertarik, ini bisa ya, bisa kita masukkan. Hanya mungkin nanti specific analysis. Nah, apa yang dilakukan waktu itu kami memasukkan 3 database, Medline, Embase, dan Web of Science dari 2005 sama 2017, tidak ada batasan dari bahasa. Hasilnya seperti apa? Kalau kita lihat ini dari 3.500, jadi dari 3.500 artikel yang masuk ke dalam pencarian, saya end up waktu itu dengan 85 studi. Ya, jadi ini yang disebut comprehensive search. Comprehensive search dan proses seleksi yang juga sama reproducible karena dilakukan oleh 2 independent reviewer saya dengan Ibu Su, ya. Jadi end up dengan 85 dari ternyata yang dikumpulkan didapatnya dari 28 negara yang kalau dimasukkan subjeknya ada berapa? Ada 32.600, ya. Hasilnya seperti apa kalau kita lihat? Antara TST dengan IGRA, kalau yang TST sekitar 49% prevalensinya, kalau yang dengan IGRA 39%. Jadi lebih banyak ditemukan di TST angkanya dibandingkan dengan IGRA, ya. Nah, ini ada yang sampai 98% positivity-nya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya di mana? Perbedaannya ternyata kalau petugas kesehatan bekerjanya di negara dengan kasus TB tinggi, maka dia akan lebih tinggi dibandingkan petugas kesehatan di negara-negara yang lebih rendah insidensinya. Jadi dia sampai 55% dibandingkan dengan yang lain, ya. Angkanya sekitar, kalau nggak salah saya nanti mungkin bisa dilihat di European Respiratory Journal, ya, di publikasi saya bisa dibandingkan angkanya, saya masukkan di meta regresi. Bagaimana dengan incidence? Annual incidence-nya 17% kenaikannya,
Kalau dengan TST, kalau dengan IGRA juga sama, kurang lebih sama 18%. Jadi ini yang disampaikan. Nah, dari sini itu saya apa sih konklusinya? Ternyata petugas kesehatan di negara berkembang, ya low and middle income countries, terutama di negara dengan high TB incidence setting, ini dia masih dalam resiko untuk mendapatkan infeksi laten TB. Tapi sesungguhnya ini banyak diabaikan, oleh karena itu perlu usaha yang lebih keras gitu ya untuk melaksanakan atau menerapkan PPI TB supaya terutama di fasilitas kesehatan jangan sampai kita itu kena infeksi TB dari pasien kita kalau kita neglected ya, kalau kita abai, acuh aja gitu ya, tentu kita yang akan jadi kena itu. Mau menolong pasien tapi ternyata petugas kesehatan yang kena imbasnya ya. Oke, biasanya yang khas dari systematic review adalah adanya ini Prisma flowchart dan adanya Forest plot ya. Ini lanjut ke systematic review yang kedua. Ini itu jadi saya mau gambarkan dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah muncul dari pertanyaan penelitian yang untuk PhD yang saya dapatkan interestnya itu karena terlibat di proyek sebelumnya dan saya ketemu ternyata wah di petugas kesehatan di puskesmas saat itu tinggi. Kenapa tidak saya lakukan di rumah sakit, saya tanya di koas gitu ya, tapi fokus di petugas kesehatan. Nah ini adalah satu proyek lagi yang lain, yang ini tuh munculnya tidak dari saya pribadi, tapi dari pesanan gitu ya. Ini mungkin pesanan dari waktu itu WHO. WHO ingin membuat guideline baru, rekomendasi baru untuk diagnosis TB. Diagnosis TB infeksi atau diagnosis laten TB. Karena kita tahu permasalahannya tidak ada gold standar. Tapi produksi uji tes diagnosis untuk infeksi laten TB, yaitu IGRA, itu mulai banyak bermunculan. Di Cina diproduksi, di Korea diproduksi, di India diproduksi, di mana-mana diproduksi. WHO harus merapihkan yang mana yang kita approve, gitu ya. Oleh karena itu minta tim McGill untuk melakukan pekerjaan ini dan saya diajak oleh profesor saya Dick Menzies yang mengajari saya systematic review, saya dilibatkan di pekerjaan ini. Jadi ini given dan teman-teman bisa. Tapi one systematic review bisa menjadi guideline itu sendiri, gitu ya. Ini mah alhamdulillah aja gitu ya, kesangkut-sangkut munculnya bukan dari ide sendiri, gitu. Nah ini teman-teman saya yang berkolaborasi waktu itu. Jadi ada dari McGill, ada dari ini teman saya yang di Cina, karena ada beberapa artikel yang harus kita kita buat, kita translate gitu ya. Ini ada teman dari Cina, kemudian ini dari tim, ada juga ini tim dari Sydney University dan ini tim dari WHO itu sendiri ya. Dan ini ada Prof. Dick Menzies, profesor saya yang di McGill. Jadi ini jelas gitu ya, yang baru di-approve sama WHO di tahun 2011 ini baru ini. Oleh karena itu ini produksi-produksi yang terbaru ya dari 2010 ini sudah banyak. Ini yang dari Cina, ini Wantai, ini KFT Plus yang dari Qiagen yang sesungguhnya generasi sebelumnya sudah di-approve, tapi yang terbaru mereka pengen di-approve juga ini yang KFT Plus. Ini dari Korea, South Korea ya. Di standar ETB Veron dari SD Biosensor. Kemudian ini dari KFT dari Qiagen, ini sama Kiarich juga dari Qiagen, produsen yang sama. T-Spot ini dari Oxford, dari UK ya. Jadi banyak sekali bermunculan WHO mau merapihkan, oleh karena itu diminta untuk melakukan ini. Dibandingkan dong katanya, dari 6 ini dibandingkan dengan ini 4 yang sudah ter-approve katanya. Ya. Tuh. Ini yang kalau namanya uji tes, kita akan fokus ke diagnostic performance. Dari pertanyaannya juga nggak akan ajaib-ajaib. Pertanyaannya akan sesuai dengan apa itu diagnostik. Untuk mengukur alat uji A bagus dibandingkan dengan B, adalah kita harus nilai sensitivity-nya, specificity-nya, agreement-nya, reproducibility, dan predictive ability. Ya, ini yang harus dilihat. Jadi kalau ini sudah jelas, ini akan bisa membreakdown dan membuat gampang mencari artikel-artikel yang memang questions-nya kurang lebih more or less akan sama seperti ini. Ya, saya nggak akan terlalu banyak bahas di sini karena waktu juga, tapi intinya adalah kalau mau bicara diagnostic performance, ya ini outcome-nya.
ya, gitu. Kalau tadi kan saya prevalence satu outcome, insiden satu outcome, mungkin kalau digabung bisa jadi sesungguhnya bisa jadi 2 outcome. Tapi kalau ini 5 outcome, 5 pertanyaan, maka satu ini harus di breakdown, ini juga pikonya harus di breakdown, jadi akan banyak pikonya, ya. Kalau questionsnya juga banyak. Nah, apa yang kami lakukan? Kami lakukan pencarian ini dari 2007 sampai 2021. Ada banyak Medline, Embase, ya, database-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian karena ada uji-ujinya baru, maka kita juga kontak perusahaan alat tersebut untuk mengumpulkan data-data. Barangkali mereka belum terpublikasi, tapi sudah ada sungguhnya datanya, ya. Gitu. Ini yang kita cek. Nah, ini ada beberapa sumber kita tuliskan semua. Ini sama kayak Prisma Flowchart. Kita end up dengan berapa? End up dengan 87 dari sesungguhnya berapa ya studinya? Oh, ini informasi di sini sedikit, tapi di atasnya 6.000. Kami men-screening 6.000 artikel untuk mendapatkan 87 studi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ternyata kalau dibandingkan dengan pendahulunya, generasi ketiga, nih KFT GIT Gold Intube, yang baru generasi keempat ini, KFT Plus, hasilnya ternyata sensitivity-nya tidak jauh berbeda, ya. Ini tidak jauh berbeda, 0,1, dan ini pun tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan. Ini ada perbedaan, tapi juga hanya 0,9. Ini juga sama, yang lain-lain sama, ya. Intinya adalah bisa disimpulkan bahwa generasi yang baru, ya, dan ini yang Wantai yang dari Cina ternyata punya similar sensitivity dan specificity dibandingkan dengan yang sudah terapprove IGRA sebelumnya. Jadi artinya boleh KFT Plus dan TB IGRA digunakan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ini yang Wantai TB IGRA sama yang KFT Plus sudah approve. Yang Kiarage, yang ini dari Korea nih standar TB Veron, sama T-Spot yang dari Oxford, gimana? Ini belum bisa di-approve, mereka harus melakukan banyak evaluasi diagnostik lagi, untuk kemudian WHO, kalau diajakin lagi gitu ya, saya benar-benar diajakin lagi, mereview lagi, nanti kita lihat hasilnya apakah tidak berbeda, atau lebih baguskah, syukur-syukur kalau lebih bagus. Tapi kalau lebih rendah, similar atau tidak gitu ya, jadi kita bisa lihat. Yang lain-lain ini sedang ngantri ingin di-approve sama WHO terus terang. Gitu. Jadi itu 2 pekerjaan yang sudah dipublikasi, dan apa yang sedang dikerjakan tapi ini belum dipublikasi. Tadi saya sudah sampaikan, ada individual patient atau participan data meta-analysis. Ini IPD. IPD ini bukan cuma ngitungnya itu dari artikelnya. Misalkan kalau kita inklusinya 10 artikel, maka unit sampling ini kita adalah 10 artikel, tidak. Tapi tergantung jumlah dari individunya. Kalau dari 10 artikel terdapat individu yang diinklusi 1000, maka kita akan punya data mentah dari 1000 pasien yang kita bisa analisis. Itu IPD. Nah, saya terlibat di IPD untuk mendapatkan prevalensi, karena kita tahu ada hubungan antara non-communicable disease dengan yang communicable disease. Prevalensi non-communicable disease di antara kontak serumah, orang-orang yang kontak ya dengan aktif TB. Nah, ini adalah systematic review dan IPD meta-analysis. Ini tujuannya kenapa kita diikutkan? Karena kita punya data tentang household kontak dari pasien-pasien yang kena TB. Karena kita punya data, kita diikut sertakan dalam IPD ini. Sampai sekarang prosesnya sedang analisa. Kami belum di-share manuskrip yang first draft dari manuskrip yang mereka kumpulkan. Ini kolaborasi dengan Pak Yohei Hamada, aslinya Jepang, tapi beliau banyak sekali kerjasama dengan WHO, base-nya di Inggris kalau nggak salah sekarang. Ya. Jadi objektifnya seperti apa? Objektifnya ada beberapa, dia mau investigasi prevalence, dia mau meng-compare prevalence, dan dia juga mau faktor yang berasosiasi. Biasanya kalau prevalence bisa dengan faktor risiko. Nah, ini saya mau promo sedikit. Tadi penelitian-penelitian yang saya kerjakan. Kalau sekarang ini penelitian dari mahasiswa-mahasiswa bimbingan. Saya dengan Dr. Lulu sedang membimbing ada mahasiswa S1, nggak tahu istilahnya masih minor tesis atau skripsi ya. Sekarang mungkin skripsi
Jadi skripsi atas nama ini mahasiswa Anisha di Pasavira, Kak. Saya panggilnya Vira. Vira itu tertarik karena Dokter Lulu aktif dengan Dokter Yunia dengan Bu Yunia juga kayaknya ya, aktif di penelitian mengenai talasemi. Dokter Lulu itu sudah mengumpulkan beberapa kajian tentang prevalensi karier talasemia dan juga pengetahuan sikap perilaku. Tapi masih acak gitu, masih kasar gitu datanya. Oleh karena itu mau ini lebih dalam sehingga mengajak mahasiswa untuk melakukan systematic review. Ini maju UP-nya sudah sekarang sedang proses. Saya tadi tanya udah di tahap mana. Saya terakhir update ke saya itu dia screening, nggak tahu kalau sekarang sudah seleksi atau belum ya. Ini ada beberapa tesis, ada Ibu Siti Fatimah S2 IKM. Waktu itu beliau sudah lulus di semester tahun sebelumnya, mengerjakan scoping review mengenai penerapan PPI-TB ya di fasilitas kesehatan. Sekarang yang sedang dilakukan penulisan manuskrip gitu ya. Kemudian ini ada mahasiswa S2 EPID Isni Nurul Aini, prevalensi dan faktor resiko infeksi laten TB di populasi beresiko tinggi di Indonesia. Jadi kalau ini di Asia ya, ini di seluruh dunia kami capture. Ini di Indonesia bisa teman-teman ya. Kalau mau fokus di Indonesia bisa kok. Nah ini systematic review sedang proses mau UP, sedang mendraftkan proposalnya, juga ASTI juga sama, S2 EPID, mau mengcapture pengobatan infeksi laten TB tuberkulosis di Indonesia. Dia scoping review karena ternyata research questions-nya berbeda-beda di semua artikel yang kita sudah cek ombak, maka ini akan scoping review bersama pembimbingnya dengan Prof. Rovina Ruslami ya. Jadi karena beliau memang farmako, jadi kita kolaborasi dengan Prof mengenai pengobatan infeksi laten TB. Kalau ini prevalensi dan faktor risiko ya. Yang ini tema yang ini muncul dari kita sudah mengerjakan beberapa kerjaan, tapi ternyata di tempat lain selain di Bandung juga sudah banyak dikerjakan. Jadi muncul dari ini mungkin kalau yang talasemi, Dokter Lulu juga pernah membuat tabel seperti ini, tapi ini tidak sistematis. Ini dari pekerjaan yang kita tahu aja gitu ya. Nah, sesungguhnya kalau di beberapa populasi, ini yang umum, katanya kalau di Indonesia dari modeling 46%, tapi data kita dari beberapa penelitian, ada dari penelitian saya ini yang dengan petugas kesehatan di Hasan Sadikin, ternyata 75% prevalensinya. Dengan teman saya di dokter Fatimah Wawuruntu, sampai sekarang belum terpublikasi di Lapas, ternyata sama kurang lebih 75% juga. Kontak serumah dengan teman saya Dr. Aya Safera yang sekarang jadi Menteri Kesehatan di New Zealand, kita temukan sekitar 57,9 ya, sekitar 60%. Tapi bagaimana dengan pasien diabetes mellitus dan pasien HIV? Angkanya tidak terlalu tinggi, angkanya lebih rendah dibandingkan populasi yang lain. Tapi kalau kita lihat progresi menjadi TB aktifnya jauh banget ya. Ini lumayan banyak yang cepat sekali progresi menjadi TB aktif. Tentu ini jadi masalah yang kita harus pecahkan bersama-sama. Nah, dari data sekecil ini kita akhirnya berpikir, yuk kita kerjakan yuk yang lebih komprehensif pencariannya. Yang jangan sampai ada yang lolos satu artikel pun. Semua diubek-ubek dari Aceh sampai Papua karena kita mau Indonesia. Gitu ya. Jadi pemikiran yang sesimpel itu bisa kok kita kerjakan, bisa kita lakukan systematic review dan kita bisa publikasikan. Jadi konklusinya apa? Tadi kita yakini ya dari yang sudah kita pahami, systematic review dan meta-analysis adalah best evidence. Dan formulating scientific questions adalah langkah pertama di dalam riset, juga di dalam systematic review. Ini akan menentukan langkah kita selanjutnya, akan memudahkan langkah-langkah kita selanjutnya. Tapi kita perlu fokus dulu ya, perlu cek ombak, baca literatur bolak-balik, jangan skip-skip ya. Painful tapi jangan, karena kita mau develop protokol ya supaya memudahkan langkah kita selanjutnya. Tadi memilih pertanyaan tentu harus ada ketertarikan, jangan dipaksa, harus tertarik, harus passion. Challenging ya, karena yang mana yang paling penting. Udah jangan kita kan punya banyak pertanyaan A sampai Z. Pilihlah satu karena kita tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan di dunia ya.
kita tuh siapa gitu, kita bukan superhero. Mulailah dari small small question, tapi kemudian kerjakan. Yang penting itu adalah selesai, itu aja. Jangan punya mimpi yang gede-gede tapi tidak dikerjakan nggak ada gitu ya. Tapi kalau punya yang bagus aim-nya untuk yang tinggi tapi tetap kerjakan tuh ya. Jadi persisten kalau untuk yang mau melakukan systematic review ya, dan possible atau tidak ini buat teman-teman, visible atau tidak dikerjakan oleh student. Tadi saya sudah berikan contohnya, ada Bu Siti yang sudah selesai ya, yang lain-lain masih berjuang, tapi itu tadi ya visible dikerjakan. Ya, mahasiswa bimbingan teman-teman saya yang lain juga bahkan sudah publikasi, saya bantu pada saat menguji skripsinya, saya bantu poles rapih-rapihkan sesuai dengan langkah-langkah yang betul, alhamdulillah bisa publikasi ya. Jadi itu terakhir mungkin Dr. Yuni, kalau ada pertanyaan silahkan, tapi tadi saya encourage teman-teman untuk yuk bareng-bareng kita mengerjakan systematic review, kita mengeluarkan the best evidence, mengerjakan tadi supaya maslahatnya lebih gitu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lika. Tidak ada bosan ya, walaupun sudah pernah mendengar, tetap menarik sih sebetulnya di setiap sesinya. Jadi alhamdulillah nih sebetulnya, alhamdulillah Dr. Lika tadi menyelesaikannya secara sangat efisien, sehingga kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab. Karena di kolom chat belum ada, saya buka untuk sesi tanya jawab langsung. Enggak. Untuk reminder lagi, kita tadi membahas di sesi awal adalah bagaimana pengalaman Ibu Yunia tadi bersama kolega-koleganya ingin memecahkan suatu masalah kesehatan yang real, yang nyata, lalu menggunakan banyak sekali tahapan untuk dapat tadi ya melakukan transactional research. Dari Dr. Lika tadi diceritakan tadi apa systematic review, dasar teorinya, sampai bagaimana kita mendesainnya dan apa tips-tipsnya gitu. Jadi tapi tadi kalau misalnya dilihat-lihat lagi kesamaannya tadi, kalau kata-kata yang paling sering tadi apa ya, painful proses, tapi akan impactful gitu ya tadi ya. Cek ombak, cek ombak, cek ombak. Kayak tadi juga Bu Yunia juga sama kan ya. Dicoba terus gagalnya ada ya Bu Yunia ya. Ada sesi gagalnya, ada suksesnya gitu. Dan juga yang kedua tadi kalau lihat pengalamannya Bu Yunia sama Bu Lika, dua-duanya nggak ada yang sendirian ya. Jadi kolegialisme, kolaborisme itu sangat penting. Enggak, saya buka kolom pertanyaan, kesempatan untuk bertanya, silakan pada rekan-rekan. Di sini ada dari berbagai. Oke. Mangga silakan ada yang izin bertanya, Dok. Boleh, silakan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang benar senang ya lihat lagi gitu paparannya karena memang komprehensif sekali. Dr. Lika, saya ingin tanya, tadi itu kan ada major artikel ya. Major artikel itu membedakannya dengan original artikel tuh apa ya Dok ya? Apakah ini nanti yang tadi disebut jadi guideline gitu? Yang pertama itu, terus yang kedua kan ada rencana buat tentang eksperimen systematic review begitu. Nah, posisi PICO-nya ini apakah juga tetap kita lakukan gitu? Saya lupa juga ya kemarin pada udah pernah ikutan kuliahnya. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung mungkin Dr. Lika silakan Dok. Dr. Lika. Saya lupa ininya pertanyaan kedua. Baru aja ya di pertanyaan pertamanya yang tentang major artikel. Iya, betul. Oke. Major artikel yang tadi ya yang di diagnostic performance ya. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya? Ini kan ada rencana mau buat yang experimental systematic review gitu ya Dok ya. Walaupun nanti evidence base-nya paling maksudnya ya SR tapi terkait dengan eksperimental gitu, in vitro gitu lah Dok. Bukan diagnostik performance ya mungkin ya kelihatannya seperti itu. Nah, posisi si PICO-nya ini apakah memang masih juga bisa kita lakukan atau ada metode lain gitu Dok? Nah, memang bukan pada human gitu ya.
Oh, Ya. maunya tadi scoping review. Pengennya sih systematic review, tapi ini terkait dengan in vitro tadi. Oke, ya. Oke. Ya, itu Yang dok. tidak mau dilakukan tadi apa? Ya untuk pikonya bagaimana dok? Atau ada metode lain gitu untuk in vitro gitu? Oke, ya. Ya, Kasih. betul nih. Mudah-mudahan nggak salah ini ya. Ini tuh rada malawung tadi karena tadi pertanyaan yang pertama itu saya harus cari dulu jawabannya kenapa major article gitu. Jadi pas lagi googling sekalian, oh iya ada major article ya. Jadi lupa pertanyaan kedua. Mohon maaf. Kekurangan saya ya. Jadi yang pertama terkait yang major article. Jadi itu lebih ke kayak apa ya? Penanda bahwa jenis-jenis artikel itu beda-beda. Nah, yang di clinical infectious disease itu dia memang ada beberapa artikel yang dia terima. Jadi kalau saya munculkan di sini mungkin sebentar saya munculkan jenis artikelnya lebih ke kalau yang major article itu lebih ke ya original artikel sih sesungguhnya mah. Tapi mungkin supaya jelas aja di sini. Jadi ini yang di CID ini ada ke sini nggak? Ya, ke sini ya. Jadi ada major article, ada brief report, ada review article gitu. Nah, dia ini harusnya kan kalau kita lihat dia review article ya, tapi dia somehow masuknya adalah ke major article. Saya pun tak mengerti kenapa dia masuk ke major article. Ini. Gitu. Ini perbedaan-perbedaan, tapi tidak menjelaskan bahwa dia memang berbeda. Apakah karena tadi untuk rekomendasi dan guideline tidak sih sesungguhnya ya. Yaitu yang tentang yang major article. Terus untuk yang si in vitro, kalau tadi pada prinsipnya adalah untuk PICO perlu dipastikan kalau kita mau jadi bukan patient tapi jelas adalah populasi, ya bukan populasi ya, lebih ke spesifik mungkin apa ya teknologi yang digunakan. Aduh, kumahanya saya agak susah soalnya menjelaskan kalau IKD itu terlalu apa ya bahasa alien ke saya. Tapi kalau mungkin Dokter Karisma mau, cobalah cek systematic review dengan model yang sama, ya. Cobalah cek, belajarlah dari contoh systematic review yang lain yang sama ya dengan model yang tadi. Tapi kalau misalkan si dari Prospero dia tidak mengcapture yang apakah animal lab masuk atau tidak. Kalau tidak ada protokolnya, dalamilah systematic review-nya. Tapi kalau ada protokolnya lebih enak. Karena biasanya PICO itu lebih jelas di protokol dibandingkan dengan yang di artikel. Karena artikel mah sudah jadi questions, nggak jadi PICO format. Tapi kalau di protokol ada PICO formatnya. Atau kalau misalkan mau berguru ke orang yang kurang lebih agak sama gitu ya, ininya pola systematic review-nya, boleh kontak authors-nya untuk memintakan contoh protokolnya. Siapa tahu bisa. Jadi memang keluarkanlah usaha gitu ya, carilah dari seluruh penjuru gitu ya untuk mendapatkan apa yang jadi pertanyaan kita. Saya pikir seperti itu. Biasanya saya sih kadang-kadang mau melakukan clinical trial. Sudah ada orang melakukan clinical trial dengan kurang lebih more or less agak sama. Kita bisa kok amati, tiru dan modifikasi apa yang sudah mereka lakukan protokolnya. Kemudian kita adaptasi, kita kerjakan di protokol kita. Saya agak susah kalau menjelaskan sedetail apa karena terus terang topiknya nggak saya gitu. Tapi yang step-step yang lainnya mas sama. Tapi untuk penentuan PICO format, cobalah belajar dari systematic review sebelumnya dengan mengontak autorsnya, dengan membaca protokolnya dan lainnya. Itu mungkin kalau tipsnya saya untuk supaya Dokter Karisma bisa lebih firm terkait systematic review yang akan dikerjakan. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, nuhun Dokter Lika. Mungkin Bu Yuni ada masukan juga untuk itu mungkin juga sering gitu ya. Terima kasih dok. Tapi menurutnya menarik nih ya. Mangga Dokter Yunia, silakan Bu Yunia. Screening itu mana atuh on mic teh mana? Serta pasal heula teh. Screening itu dilakukan dengan Ting dong. menggunakan teknologi yang paling rendah dulu. Belum teh, masih di mute teh. Teteh belum masih di mute. Sorry. Oh ya. Ya kalau terkait review sih Dokter Lika udah expertnya gitu ya. Cuman memang kalau untuk life sciences
terutama basic scientist kayak saya ya, kadang-kadang agak sulit juga mencari ide untuk systematica review ya, karena mungkin yang tadi yang satu lagi Dr. Dika yang pertanyaannya banyak Scoping. itu apa ya? Scoping. Nah, itu mungkin lebih mudah ya kalau untuk Lebih ya. Ya. Tapi kalau life sciences lebih ke arah treatment gitu ya, lebih ke arah akurasi diagnostik gitu ya, atau respon terapi, itu mungkin bisa ya di meta analisiskan. Tapi kalau udah pertanyaannya banyak gitu ya, kayak tadi ya masalah vaksin COVID gitu kan, itu pertanyaannya banyak gitu ya, nggak cuma satu fokus ya. Mungkin yang scoping review itu lebih mudah. Selama ini sih saya pengalaman selalu yang naratif gitu ya, karena memang itu cuma update knowledge aja gitu. Kalau dulu kita bicara HISPUM hanya sampai genetik, sekarang orang sudah sampai epigenetik gitu. Jadi banyak repetition-nya, tapi saya update gitu ya, informasi genetiknya diupdate, data epigenetiknya ditambahkan karena memang belum ada dulu ya review yang benar-benar ke arah epigenetik sampai microRNA. Jadi itu lebih mudah gitu ya kalau untuk saya di basic saya itu. Itu mungkin kalau sharing pengalaman ya untuk review di life sciences. Baik, terima kasih banyak masukan-masukannya. Oke, baik. Aduh, senang banget pertanyaannya sebetulnya. Jadi ini bukti ya kalau dengan diskusi ternyata ada penambahan ilmu nih ya. Tadi mungkin banyak juga teman-teman yang nggak tahu apa itu major article gitu maksudnya. Tapi jadi tahu ada ya jenis-jenis seperti itu. Alhamdulillah. Tapi ini karena terbatas waktu, jadi sudah jam 11 juga. Mungkin Dr. Dika dan Bu Yuni harus siap-siap zuhur, mungkin meneruskan tadarusnya dan kegiatan yang lainnya mungkin. Jadi harus saya sudahi dulu. Tapi kalau masih ada pertanyaan tadi, setelah tadi kan kadang-kadang kita perlu waktu untuk mencerna ya. Setelah nanti mencoba berpikir-pikir, kemudian coba direfleksikan ke penelitiannya mandiri sendiri masing-masing, kaitannya dengan apa masalah yang akan dipecahkan oleh teman-teman semua. Tentunya pertanyaan masih boleh dititipkan via Prodi. Oh, satu lagi nih, Ibu Wireni, boleh satu lagi ya Bu Yuni dan Bu Lika ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Ayu. Izin bertanya kepada Bu Lika terkait dengan yang pertama itu untuk jumlah minimal yang ideal untuk jumlah artikel apabila kita akan melakukan systematic review itu berapa ya Dok ya? Apakah dengan 2 itu sudah cukup atau belum? Karena terkait dengan mungkin dengan statistik, apabila misalnya menggunakan 2 artikel saja, untuk jumlah ulangannya itu bagaimana ya Dok? Apakah jumlah ulangan di sini itu kita ngerujuk ke jumlah pasien yang diusung oleh masing-masing si artikel itu, begitu Dok? Terima kasih. Oke. Lanjut, langsung aja ya Bu. Langsung. Ini kayak pertanyaan paling sering ditanyain kayaknya. Betul. Pertanyaan sejuta umat ya memang begitulah. Kadang-kadang kita tertariknya. Jadi harus berapa nih artikel yang direview? Tidak ada batasan jumlah artikel yang direview. Tapi tentu kalau kita mau melakukan systematic review, kalau hanya ketemu 1 berdasarkan tadi cek ombak dulu di awal, nggak ada tempat untuk melakukan systematic review. Tapi kalau misalkan dicek ternyata ada 2 minimal dari hasil kasar, lakukan systematic review. Nanti setelah melakukan systematic review, tentu kita harus melakukan proses namanya melakukan pencarian. Pencarian kita harus buka sesensitif mungkin, karena kita tidak mau banyak yang miss. Tapi kalau cek ombak kan itu mah kasar ya. Hanya oke, dengan kata-kata yang terbatas kita dapat udah aman nih 2 gitu ya, itu udah aman, pegang dulu lah 2. Tapi kalau dengan comprehensive search yang dilakukan dengan sensitive search, kita akan menemukan mungkin ribuan atau ratusan yang harus kita screening, ujungnya akan end up kedua it doesn't matter. Tapi tentu harus dilihat ya. 2 dilakukan meta analisis bisa dari 2 artikel. Jadi dengan statistik analisis asalkan minimal 2 nggak ada masalah, bisa. Tapi kita mau menjawab pertanyaan apa? Jadi pastikan kembalikan ke objektif kita. Kalau memang ini contoh kasus yang real ya, dilakukan penelitian yang ingin itu zaman dulu ya, ingin tahu apakah sirkumsisi memproteksi HIV. Yang paling bagus adalah kalau kita mau tahu orang mencegah apa gitu ya,
itu lakukanlah study design RCT intervensi. Tapi ternyata hanya 3 RCT di dalam satu meta analisis itu. It doesn't matter, masukkan. Yang paling penting adalah proses pencarian, proses seleksinya itu berdasarkan memang protokol yang sudah dikerjakan, kriteria-kriteria yang sudah ajak gitu. End up dengan 2 it doesn't matter. End up dengan 10, 7, 5 nggak ada masalah. Yang penting adalah pencariannya sudah jelas komprehensif. Nah, masalahnya adalah perbedaan antara systematic review dengan yang literatur review biasa adalah pembatasan tahun. Biasanya ini yang paling sering. Kalau literatur review atau tinjauan pustaka bagusnya di 5 tahun. Jadi perlu diupdate. Mungkin yang Bu Yunia kerjakan yang terupdate ya Bu Yunia ya. Jadi mungkin meng-reviewnya adalah artikel-artikel yang 5 tahun ke belakang. Jangan yang jadul-jadul karena beda gitu. Tapi kalau systematic review ingin menjawab pertanyaan, dia harus ada rasionalisasinya. Mau di 5 tahun, 10 tahun itu bukan rasionalisasi yang bagus untuk mendapatkan update, bukan. Tapi berdasarkan pertanyaan penelitian itu sendiri. Kalau kita mau pertanyaan penelitian reviewnya adalah tentang obat A, kapan obat A itu di launching? Maka pastikan kita menginklusi search-nya itu adalah pada saat obat A itu dimuncul di pasaran. Mau systematic review tentang COVID. COVID-nya kan muncul di 2019. Maka jangan 5 tahun ke belakang juga nggak akan ada. Ya mulailah dari publikasi COVID itu munculnya ada kapan gitu. Jadi itu yang mungkin akan mempengaruhi teman-teman end up di artikel berapa gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Ayu, tidak ada batasan, asal dari cek ombak udah cukuplah minimal 2 gitu. Tapi pasti kalau dikorehan lagi mah akan dapat yang banyak gitu. Baik, Ya. Dok. Terima kasih. Dok, punten kalau misalnya untuk terkait dengan apa ya istilahnya ya, misalnya systematic review akan masuk ke key berapa gitu, asal dari jurnal itu, key asal jurnal juga mempengaruhi ya Dok ya? Enggak. Oh enggak. Oh. Yang paling penting kita harus adalah bukan asal dari Q1, Q2, Q3, Q4, bukan, tapi adalah dari kriteria inklusi kita dan dari study quality. Nanti kan harus ada study quality, kita harus nilai kualitas dari artikel-artikel. Nah, itu nanti kita mau kirimkan ke Q1, Q2, Q3 itu mah terserah kita. Tapi kalau dari rujukan dari artikel tidak. Q1, Q2, Q3 tidak mempengaruhi penilaian kualitas, tapi lebih mempengaruhi metode penelitian dari artikel yang direview. Nggak ada masalah kalau mau publikasi mah. Asalkan memang kita tahu gitu ya, paper kita memang berkualitas, tidak mau bisa nggak dikirim ke Q1 ya. Jadi tidak ada hubungannya antara artikel dipublikasi di mana dengan kemudian systematic review kita akan dipublikasi di mana, tidak ada hubungannya. Ya, siap Dokter. Hatur nuhun pisan Dok. Sami Bu Ayu. Ya, alhamdulillah. Udah pangitan ya. Oke. Baik, ini tadi Pak saya udah share sama Pak Sandra juga. Nanti Pak Sandra akan membagikan nanti link recordingnya ya kepada teman-teman semua. Alhamdulillah, dengan tadi pertanyaan terakhir, kita akan tutup sesi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dr. Ika dan Ibu Yunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.